cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Gak pakai nanti. Selalu ada awal untuk sebuah perjalanan hidup. Yang memberikan makna dalam rangkaian cerita hidup, membekas dan tak terlupakan. Seru dan indahnya pengalaman hidup berawal dari kartu kredit BNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia hari ini kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas penyelenggaraan acara ini. Kami dari BNI Corporate University merasa sangat terhormat dan diberikan kepercayaan untuk mensupport acara ini. Semoga dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Amin. BNI Corporate University bukan hanya memberikan pelatihan atau pembelajaran di bidang jasa keuangan, tapi juga memberikan edukasi kepada seluruh nasabah setia BNI, yaitu program yang memberikan manfaat serta berguna untuk kita semua. Antara lain, informasi mengenai kesehatan. Kami juga memberikan pengetahuan tentang psikologi, serta parenting bagi orang tua maupun calon orang tua. Selain itu, ada juga edukasi mengenai happiness, membangun mental tangguh, dan lain-lain. Ada juga edukasi untuk mengatur keuangan masa depan, dan masih banyak program lainnya. Selamat menikmati persembahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati kami melayani, beri yang terbaik untuk negeri ini. Berkarya menginspirasi, kita siap untuk lompat lebih tinggi. Memang saat ini tak mudah untuk semua, tapi kita optimis dan tak boleh menyerah. Bersama BNI kita berlari, terus inovasi, kita lompat lebih tinggi, siap berkolaborasi, bersama wujudkan mimpi, lompat lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi sekali Hamovers, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya, Topeng Tumilaan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu memenuhi protokol kesehatan yang ada. Dan kita sampaikan bahwa semua kru yang terlibat di syuting ini dilakukan secara tertutup dan semua sudah swab dinyatakan negatif. Untuk itu izin untuk membuka masker dalam edisi kali ini. Nah, ini luar biasa hari ini tumben-tumbenan saya santai duduk sudah berada di ruang tamu. Nah, biasanya di meja. Kalau ini enak, tuh dingin, sedap, wes. Ada makanan, jarang-jarang syuting ada konsumsinya, wes. Sudah kayak ruang tamu sendiri, enak nih kita. Habis ini akan pasti banyak tamu-tamu yang inspiratif, karena yang nggak inspiratif saya sendiri, wes. Studio BCV yang baru luar biasa karena
hari ini kita spesial, kita hadir di Ngebakso. Ngobrol eksekutif bareng Sobat BCV. Applause virtual boleh dong? Wes, luar biasa. Nah, hari ini sudah kosong tapi akan ada bintang tamu dan kita di sini akan ngobrol tentang scholarship atau GBP. Nah, pasti penasaran kan apa aja yang akan kita obrolin. Nah, biar nggak makin penasaran, langsung aja saya akan panggil bintang tamu kita di siang hari ini. Kita punya Bro Darman, Bro Jalu, dan juga Sis Lasmi. Wes. Apa kabar? Langsung duduk, Bro Jalu. Wes. Sore, Bro Darman, gimana kabar nih? Duduk, langsung. Selamat datang. Wes. Sehat-sehat. Nah, tapi selain ada Mbak Lasmi, Bro Jalu, Bro Darman, kita juga terhubung dengan salah satu bintang tamu yang tidak di studio karena hadir langsung via online Zoom langsung dari San Francisco, USA. Apa kabar Mbak Reta? Halo Mas, apa kabar? Baik nih di sini. Luar biasa. Di sana lagi malam ya? Senja gitu ya? Yes, malam tapi backgroundnya senja banget ya. Luar biasa. Tetap di sini. Nah, ini keren-keren banget bintang tamunya karena mereka ini adalah lulusan atau sedang kuliah di luar negeri. Mbak Lasmi, lulusan dari University of Birmingham. University of Birmingham, UK. Iya. Jalu? Saya University of New South Wales. New South Wales, berarti Aussie. Benar. Sama juga UNSW, Australia, Sydney. Sydney, di UK, 2 Sydney, dan yang bergabung ini masih kuliah. Kalau 3 udah lulus, yang satu masih kuliah dari Berkeley ya? Iya, University of California, Berkeley. Wih, luar biasa. Mohon maaf nih panitia, kalian pernah nggak sih merasa di satu ruangan dengan orang-orang pinter, tapi kalian ada yang bodoh sendiri? Nah, ini saya nih. Ini kalau Mak Topeng mah lebih terkenal bro, kita mah siapa gitu ya. Kalau Topeng udah masuk TV men. Betul, terkenal tapi IQ tidak. Ini kalau kuliah, berempat nih duduknya di depan. Saya di luar pagar kampus ya kan. Nah, langsung aja karena kita tadi udah ngobrol, bintang tamu kita ada 4. Hari ini kita mau ngobrol santai tentang scholarship. Atau kalau namanya di BN itu GPP. Nah, langsung aja daripada penasaran sebenarnya GPP sendiri itu apa? Singkatannya dulu deh. Ya, GPP itu Global Postgraduate Program. Jadi programnya dari BNI untuk sekolahin karyawan-karyawan yang berprestasi supaya nantinya bisa berkontribusi lebih lagi buat BNI. Gitu. Oke, jadi Global Postgraduate ini memang program BNI untuk menyekolahkan pegawainya ya? Ya, ke level master. Gitu. Oke. Jadi ini sudah merasakan semua kalau si Reta lagi proses sedang merasakan. Dan itu selama sekolah itu berarti bebas tugas dari bekerja artinya ya? Iya, bebas tugas dari bekerja. Kita menjadi staf tugas belajar di BCV. Biar difokus sih sebetulnya. Betul. Kalau sambil kerja repot juga ya. Wah, itu pusing sih bro. Ngerjain tugas gitu ya. Ngerjain tugas tiba-tiba ada disposisi memo masuk, repot juga ya. Berarti ini lancar semua dong bahasa Inggris BTW. Hopefully. Which is you know. Saya tahu, saya cuma saya feeling. Anak-anak Jaksel banget saya feeling. Which is gitu ya. Nah, lagi langsung penasaran itu mungkin yang bagian penasaran ini lulusan. Nah, sebetulnya kenapa kok akhirnya memutuskan untuk ikut program beasiswa ini? Jalurnya. Kalau saya sih waktu itu karena waktu saya daftar itu memang masih baru, maksudnya baru. Sebelumnya kan ada beberapa tahun vakum tuh, nggak BNI nggak ngirim student kan. Nah, terus waktu saya itu daftar itu baru banget ada. Nah itu langsung waktu itu saya baca requirement-nya, oh ternyata saya udah eligible gitu kan. Ya udah, kalau saya pikirnya nggak kesempatan ya cuman datang sekali gitu kan. Ya udah. Mantap. Nekat aja gitu Mas. Ya. Daftar, akhirnya berarti itu tahun 2019 ya? 19 akhir ya, makanya baru banget tuh 2022 awal kemarin ya. Nah kalau Mbak Lasmi? Jadi kalau waktu saya dulu di tahun 2016, sebetulnya programnya itu udah mulai tahun 2015 tuh, si HCT bikin program GPP ini. Kemudian 2015 itu saya ingat memonya,
itu di bulan Februari. Jadi kita tuh nggak memutuskan untuk ikut, tapi kita emang diseleksi nama dari kandidatnya itu dari HCT. Itu kayaknya berdasarkan kinerja 3 tahun terakhir gitu ya, penilaian gitu. Itu di tahun 2015 saya ingat banget, itu Februari kita dapat memo bahwa kita itu kandidat penerima beasiswa. Cuman waktu itu ditentukan top 10 university yang which is itu semuanya global business. Wah, itu berat sih top 10, Mbak. Kita diminta untuk daftar MBA course waktu itu. Nah, 8 diantaranya itu di US, 2 diantaranya itu di UK. Nah, terus saya langsung browsing kan, langsung browsing cari uni yang masih buka. Jadi waktu itu juga nggak ada persiapan karena kita harus tes TOEFL, kemudian GMAT dan segala macem. Yang mau daftarnya aja kan mesti 2 minggu. GMAT tuh biar nggak kesasar ya. Google Map. Lanjut. Terus habis gitu sampai saya berusaha memenuhi persyaratan itu di akhir Maret. Itu dapatnya cuma tinggal 2 sekolah yang buka, Stanford sama satu lagi Chicago Booth Business School. Nah, daftar kan. Mau daftar Stanford aja mungkin memang nggak eligible, error ya linknya. Jadi aku nggak bisa daftar tuh. Serius nih? Iya. Karena mungkin TOEFL-nya juga waktu itu TOEFL-ku di bawah 500 masih bawah 500 ya. Tapi aku nekat daftar. Terus aku bisa daftar itu Chicago Booth waktu itu daftar. Alhamdulillah bisa submit semua aplikasinya. Terus 1,5 bulan kemudian alhamdulillah dapat balasan dari Chicago Booth dan di reject gitu. Aduh, di reject. Berani sekali Chicago Booth. Udah ya, namanya dong kalau di reject. Kayak nama di Bogor ya. Aplikasiku di reject waktu itu. Terus aku gini sebetulnya memantau juga program ini siapa yang dapat. Ternyata di tahun itu nggak ada yang berangkat. Karena bayangin bulan Februari kita dikasih tahu sebagai kandidat, kita harus masuk di tahun itu untuk sekolah. Jadi kayak padahal banget ya itu. Tahun akademiknya kan beda-beda tiap uni ya, atau at least tiap negara gitu kan. Jadi waktu yang US itu udah round ketiga, limited seat ya kan. Terus mengumpulkan seluruh keberanian, email HCT. Program ini mestinya dievaluasi. Evaluasinya masa persiapannya. Jadi nggak bisa kalau kita dikasih kandidat tahun ini harus berangkat tahun ini juga. Karena kita butuh persiapan dan segala macam. Alhamdulillahnya HCT itu kayak ngasih respon ya. Karena kan sebenarnya bukan program yang biasa-biasa, ini program luar biasa loh bagi top 10 mintanya MBA lagi, itu kombinasi yang deadly sih. Dan kandidatnya sudah, maksudnya ini udah qualified ditentukan gitu kan. Terus habis gitu kayaknya mereka mengevaluasi untuk nggak top 10 ya. Jadi saya dapat info juga dari teman di HCT, kemungkinan akan dibuka lagi program, kita akan ambil top 100 waktu itu. Top 100 ya. Nah, mulai saya browsing lagi tuh. Dari mulai American Dream pindah ke UK. Awalnya dreamnya di Amerika ya. Terus pindah ke UK, browsing segala macam university yang khususnya MBA ya. Karena waktu itu yang diminta direksi itu MBA gitu jurusan. Ini MBA yang bener ya, bukan MBA itu dinikahkan ya. Bukan. Terus abis gitu setelah saya browsing, doing research, terus saya nemu nih University of Birmingham itu satu-satunya MBA-nya tuh spesifik Global Banking and Finance. Jadi kayak udah langsung BNI banget ya. Kayak langsung kayaknya ini deh yang aku mau apply gitu. Destiny itu. Future tahu bahwa BNI akan jadi global. Dari 2015 lah prediksi. Goks. Senayan. Iya. Habis ini bawa bola. Habis itu apply lah saya itu. Sebenarnya apply di BNI itu saya juga apply juga beasiswa pihak ketiga dari UK. Tapi waktu itu saya akhirnya memilih BNI karena BNI itu terus terang nih buat para high movers supaya mereka itu semangat ya. BNI itu ngasih allowance itu buat kita pegawai dan keluarga, bahkan anak-anaknya. Ini. Wah. Udah kayak menang lotre ya. Jackpot sebenarnya. Benar. Karena menurut aku ya, ini tuh the highest reward buat karyawan gitu loh.
Kalau kayak kita penilaian tiap tahun, tier 1, tier 2, tier 3 semua dapat. Tapi kalau ini pantas diperjuangkan buat teman-teman high movers sih. Dan yang lebih gokil lagi, tidak hanya buat pribadi, tapi allowance-nya ke anak, suami, istri, pasangan. anak ya. Iya. Pasangan. Habis ini mesti harus daftar loh habis nonton podcast. Tapi biasanya di garis bawahi pasangannya dulu, enggak daftarnya dulu. Oh iya. Jangan pasangannya. Jangan pasangannya dulu. Oke, berarti ini menarik nih. Kalau Jalu karena tadi sudah ada hold dulu kan, nggak ada program, ada langsung daftar. Jadi memang kemauan sendiri. Kalau Mbak Lasmi lebih ke sudah ditentukan kandidat, tapi proses mencarinya yang luar biasa dari mulai top 10 sampai top 100. Nah, penasaran nih, sayangku yang ada di California ini gimana proses mendaftarnya? Kenapa? Ini kan baru fresh banget kan berarti? Baru masuk banget kan? Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya waktu itu saya tuh udah Mas. Jadi tuh kalau di peraturan GPP ini, seingat saya, itu tuh kita harus 3 tahun dulu sebagai pegawai tetap di BNI. Nah, sebenarnya di tahun kedua itu kemarin aku udah sempat apply, terus sudah dapat di Belanda gitu. Cuma kan sekarang untuk GPP ini kan top 50 ya, top 50 university. Ya, terus ya pas yang aku lihat sebenarnya yang aku dapat di Belanda top 50 juga sih. Cuma kan waktu itu COVID tuh. Susah dapat apa-apa. Tadinya aku juga nyoba yang beasiswa pihak ketiga itu, Mbak. Nah, terus kayaknya lagi pada di hold semua. Jadi molor 1 tahun, aku coba deh nih daftar di US. Nah, kebetulan keterima di US. Dan lebih bagus kan? Iya nggak sih, Fred? Iya. Rankingnya lebih bagus kan? Wah, mantap. Nah, makanya aku juga lebih confident untuk daftar ke GPP ini. Soalnya kan ya mungkin itu juga matters ya untuk dipertimbangkan sama HCT-nya kalau misalnya itu rankingnya juga lebih tinggi gitu. Cuma yang bener banget yang Mbak Lasmi bilang, ini sekali merekomendasikan juga. Aku bandingin sama teman-teman aku yang di dapat third party scholarship itu jauh banget sih. Jadi kayak lu di sana jadi sultan kan, mereka jadi rakyat jelata gitu ya. Commoners. Aku nggak bilang gitu sih. Iya tapi iya kan lo. Anda sombong kan di sana? Sultan kamu ya. Katanya sering ngobrol-ngobrol sama Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth ini. Untung tadi Mbak Lasmi nggak ketemu di nggak kuliah di Chicago Boot tadi ya. Bisa-bisa dosennya Michael Jordan. Basket dulu Anda gitu. Berarti mirip ya, memang secara searching memang kalau dari Jalu sama Areta mirip ya, mencari sendiri sampai menentukan sendiri. Kalau Darman dulu berarti nyari sama kayak? Ya sama kayak Jalu. Cuman kalau kasus gue itu gue apply pihak ketiga. Jadi ke BNI-nya izin sebagai staf tugas belajar, tapi somehow BNI ngelihat kalau ternyata benefit dari scholarship ini di bawahnya standar BNI gitu ya, BNI-nya bakal ngasih selisihnya itu gitu. Jadi ini bukan double scholarship, tapi lebih ke arah BNI ngasih selisih gitu. Kalau ada yang kurang. Pihak ketiga jadi misalnya benefitnya dirasa kurang ya. Oke, gitu. Jadi Mas. Biar hidupnya lebih bergaya gitu. Biar tidak menderita. Biar ke kampusnya naik Rolls Royce. Enggak sih Mas, lebih ke arah biar fokus belajar. Nah benar. Mantap banget. Tapi benar, kalau misalnya nih hidup di sana susah, mikir makan aja susah, itu susah, pasti belajarnya nggak fokus dong. Bener banget. Setuju. Ya sebetulnya juga mewakili BNI di kancah internasional gitu. Betul. Ketika kita mau representasikan BNI dengan mungkin perusahaan memberikan fasilitas yang cukup buat karyawannya, itu yang ngelihat kan yang menikmati nggak cuma kita dan keluarga kita, tapi teman-teman tuh ngelihat ternyata BNI itu perusahaan besar, kemudian established, bahkan karyawannya itu sejahtera gitu sih. Indirect branding jadinya. Iya, betul. Intinya sedianya pokoknya yang memang BNI memberikan fasilitas ke karyawannya tuh suatu kecukupan dan kelayakan belajar ya. Enggak pokoknya dilempar, tiba-tiba dilempar ngapain ya jadi TKI kan salah alur gitu. Cuci piring gitu kan biar bisa makan siang gitu. Saya cuma diberangkatin tiket, rumah tidak nyuci. Iya, sedih sih. Nah, ini yang seru pasti dalam berangkat ke sana kan akan banyak sekali penyesuaian kan pasti. Apapun kita berangkat di sini, entah ke Aussie, entah ke UK, entah ke California, USA, pasti ada beberapa yang di-adjust. Nah, boleh dong cerita apa aja yang harus disesuaikan diri ketika di sana? Mbak Lasmi dulu deh.
Oke, mungkin kalau untuk seharian, aktivitas sehari-hari itu nggak terlalu banyak adjustment ya, maksudnya kalaupun kita menemukan kendala atau kesulitan itu kita bisa nanya lah sama orang sana yang rasa-rasanya itu mereka tuh helpful sih sama kita gitu ya. Terus tapi yang paling penting di adjust itu sebenarnya mindset gitu. Mindset yang paling penting karena apa? Kita di sana itu kayak apa ya? Apa yang kita kira nggak bisa kita harus bisa lakukan sendiri. Contohnya gini, kalau aku ya waktu itu merasa aku ini kan bahasa Inggrisnya pas-pasan. Jadi buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, jangan khawatir. Apalagi saya. Kalian pasti juga bisa. Maksudnya aku merefleksikan diriku ya waktu itu aku berangkatnya juga bahasa Inggrisnya pas-pasan. Terus mau ujian. Ujian itu di sana kan modelnya IC, bukan pilihan ganda ABCD kan. Nggak bisa contekan. Ya, harus nulis. Gitu. Nulis yang nggak bisa kamu jelasin cuma 3-4 kalimat. Mereka tuh mintanya kayak berparagraf-paragraf. Dan itu kamu harus jelasin backgroundnya, opinimu, kemudian conclusionnya kayak apa. Nggak boleh plagiat kan Mbak, bakal dikasih E ya langsung. Kalau ada pokoknya yang kelihatan sama banget itu sekian persen langsung. Nah, tapi di sana ujiannya masih tertulis tangan kan, masih tulis tangan manual kita. Terus jadi ada mau ujian nih, mau musim ujian, udah nervous aku tuh. Untung aku tuh waktu itu berangkat berempat di sana sama teman-teman. Kita tuh belajar bareng lah. Kita juga belajar dari soal-soal sebelumnya, kemudian kira-kira pertanyaannya tuh apa. Nah itu aku tuh menyusun jawaban. Dan aku tuh menyalinnya 5-6 kali. Jadi aku beli buku itu aku nyalin gini ya 5-6 kali sampai aku tuh hafal word by word jawaban itu. Wow. Jadi ketika ada pertanyaan yang mirip-mirip, aku bisa menulis dengan lancar. Jadi sungguh pengorbanan yang luar biasa. Apa hubungannya sama mindset tadi itu? Jadi yang kita mungkin anggap itu susah, itu nggak bisa. Kalau kita punya mindset bahwa kita itu bisa, apapun kita lakukan untuk supaya kita tuh bisa. Dan akhirnya memang bisa gitu. Itu sih sebenarnya. Itu yang buat aku ya. Berarti memang mindsetnya siapin. Kalau aku mah ada soal gitu, ya tulis ya soalnya lagi. Kalau mentok, tulis aja soalnya lagi. Sama ditambah. Biar ini ya, words count-nya cukup ya. Luar biasa. Nah, kalau ada aja nggak? Maksudnya? Hampir sama kayak Mbak Laksmi. Waktu itu gitu Mbak. Karena menurut saya tuh antara informal sharing sama formal sharing tuh beda. Apa yang kita pelajari sebagai mahasiswa ataupun katakanlah orang Indonesia ya, itu kebanyakan adalah formal English kan. Jadi kayak bahasa-bahasa presentasi, bahasa-bahasa yang kayak di buku tekstual dan segala macam. Sementara ketika kita ngobrol sama orang native Australian tuh beda banget. Jadi kayak mereka aksennya cepet ngomong anak-anak muda ya. Kan waktu itu gue tinggal di asrama. Jadi banyak banget anak S1 yang meskipun mereka dari Jepang, dari Singapura, dari apa namanya negara-negara Timur Tengah, itu dari kecil mereka di international school. Jadi kayak secara culture maupun bahasa tuh mereka udah kayak 98% orang Australia gitu. Lidahnya gak international ya. Gitu. Jadi waktu itu ngomong Inggris gak batuk-batuk ya? Gak batuk-batuk, gak kayak mikir dulu kayak diem gitu. Banyak kan bener, waktu itu gue dateng literally butuh waktu sekitar 4-5 bulan buat gue adjust communication sehari-hari ya. Jadi don't get me wrong. Jadi I didn't have any problem dengan communication di kelas, kerjaan essay dan segala macam. It's okay karena ada preparation dan segala macam kan. Tapi begitu ngomong sehari-hari sama mereka itu kayak oh my goodness susah banget. Jadi ketika gue berkali-kali ditanyain, Dharma, what do you mean again? Sorry. Jadi kayak gue ngomong misalkan ya tentang graduation, itu salah loh. Graduation itu pelafalannya salah. Jadi mereka maunya graduation. Jadi ketika gua ngomong graduation, ada yang ngoreksi orang India kan, it's alright. What Dharman meant was graduation, but graduation is like Indonesian accent, something like that. Jadi gue sampai malu setengah mati. Belum lagi waktu gue main ke rumah teman gue di Australia, mereka punya adik yang masih SD atau SMP ya. Habis itu ini ngomongin game kan, dan waktu itu gue ngomong gue suka karakter ini karena dia punya senjatanya pedang. Gue ngomong sword, terus dia nanya sama kakak perempuannya, why does Dharma mention it as sword? It should be sword, right? With a W. Gue langsung kayak, ayah kenapa aku berbeda gitu. Gue kayak pengen langsung pulang, udah kayak awkward silence bentar gitu, ngomong sama yang lain gitu. Jadi kayak
segala macam yang gue ngerasa gue udah bisa bahasa Inggris, terus yang gue merasa udah sanggup lah sekolah di luar negeri itu kayak 4 bulan pertama tuh kayak hancur lebur semua. Itu kalau aku yang di sana cuma nggak bisa bahasa Inggris, berarti memang ya sampai dikoreksi itu kalau aku yang kuliah di sana udah pasti berantem, ngoreksi mulu guru BP lu gitu pasti kan gitu. Iya. Dan mereka tuh kayak sebenarnya mereka berusaha kayak menghargai lu gitu. Cuma kan lu bisa ngerasakan lu salah gitu kan. Kayak misalkan ngomongin COVID gitu kan. Nah, gue tanya waktu itu gue pagi-pagi waktu makan di asrama gue tanya should we wear mask? Terus dia what mask? Oh sorry, mask gitu. Gue kayak, oh iya, you should wear that gitu. Kayak gue, astaga, gue banyak banget kekurangan gitu kan. Tapi gue setuju sama Mbak Laksmi, jangan itu jadi kayak bikin lo down, tapi lo mesti improve gitu loh. Itu sih yang cambuk buat gue pribadi. Karena gue waktu itu malu, terus waktu mereka bercanda sesama temen gitu ya, udah bahasanya tuh kalau di Indonesia tuh kayak bahasa lu gue. Terus bahasa-bahasa kayak yang deep kayak kamso upai lah gitu kan di kamus belum tentu ada kan. Ada bahasanya mereka. Bahasanya mereka ada mereka ngomongnya cepet, agak males, terus pokoknya susah banget sih waktu itu. Lama-lama tapi adjust. Tapi ya itu awalnya shock. Terus gue ngerasa rendah diri, minder kan kayak gini. Gue padahal dari dulu seneng bahasa Inggris ternyata doesn't guarantee. Sampai sana, dikoreksi terus ya. Iya, literally. Jadi gue waktu itu ingat kayak lu pernah nonton filmnya Thor kan? Waktu palunya dia dihancurin sama kakak tirinya itu, si Hela. Itu segala kebanggaan gua dikeremes kayak hancur lebur di depan gitu. Itu kayak diginiin kerepek. Iya, bahasa Inggris lu tuh kayak inilah kerupuk. Gitu. Itu kalau aku yang di sana udah pasti mereka, hah? Kan kalau mereka what do you mean dari mana? Short gitu. Bodoh amat pengen tinggal. Jalur ada adjustment ya atau kebiasaan mungkin? Ya kalau Mas Darman, kalau saya lihatnya pengalaman seperti itu malah sebagai challenge seperti seharusnya. Maksudnya bukan jadi hambatan teman-teman yang nonton ini. Apakah aku mampu gitu kan? Malah harusnya itu adalah pengalaman yang berharga gitu kan. Benar. Kalau saya sih yang di-adjust mungkin jangan takut untuk minta tolong aja sih Mas. Oke. Jadi karena kan kadang kita merasa kita bisa menghandle ini sendiri. Kalau kita nggak bisa berarti kita nggak cukup survive. Tapi menurut saya malah kalau kita merasa nggak bisa ya jangan malu buat minta tolong gitu. Minta tolong kemana aja ada banyak, di situ ada Indonesian community atau mungkin secara akademik kampus juga menawarkan bantuan kayak review paper kita, review essay kita sebelum disubmit tugasnya. Gitu. Mereka banyak support system. Berarti memang ada komunitas yang memang ya namanya satu asal gitu ya, satu tujuan mungkin banyak yang membantu. Jadi contohnya kayak sebelum submit tugas essay gitu ada fasilitas untuk kita bikin janji sama anak PhD gitu, PhD sana yang bantu nge-review essay kita gitu. Kayaknya ini kamu kurang jelas deh bagian ini, nanti diperbaiki gitu. Nah, jadi makanya solusinya ya jangan submit mepet-mepet gitu aja sih. Oke. Itu orang kayak kebiasaan sistem kebut semalam. Reta, kalau kamu ada yang paling kamu adjust pertama nggak begitu sampai di California? Overall sih sebenarnya kayak nggak terlalu banyak, cuma lebih ke kegiatan sehari-hari sih. Karena yang aku, misalnya ya di sini tuh menurut aku kayak harus mandiri banget, especially di California ini. Nggak tahu kenapa menurut aku ya, karena kayak apa-apa itu harus ngurus sendiri, mulai dari perintilan atau apa gitu. Kayak misalnya renting gitu. Renting tuh biasanya kita kan kalau di Indonesia bisa aja renting yang udah semuanya ada furniture yang gitu kayak gitu. Di sini semua perintilan harus kita urusin sendiri, apa semua harus diperintilin sendiri. Jadi kayak lebih kayak harus attention to detail, terus kayak kita harus lebih kayak mandiri untuk ngatur semuanya gitu. Terus yang aku tangkap juga sih orang-orang sini ya yang harus di-adjust mindsetnya sih, karena menurut aku pribadi mindset orang-orang sini lebih kepada kayak mereka tahu mereka ini tuh kayak negara superpower gitu. Jadi in terms of kayak mereka, cara pikir mereka untuk misalnya menjawab pertanyaan di kelas itu juga kayak harus di-adjust juga sih. Jangan berpikir kita tuh kayak dari negara yang di bawah gitu.
berkira kita sama kayak mereka lebih kayak gitu. Mindset itu juga perlu banget di-adjust sih di sini. Jadi yang penting itu kalau dari bertiga kan lebih ada memang usaha kita kan, usaha untuk mengupgrade diri, jangan malu bertanya. Ini juga menarik, usahanya untuk kita punya pikiran bahwa kita tuh setara loh, jangan sampai takut, jangan sampai layu duluan sebelum diserang sama mereka. Gitu. Mereka cuma ini sih menurut gua kayak start bahasa Inggrisnya bagus kan. Memang dari lahir mereka dari bahasa Inggris gitu kan. Dan kebetulan di dunia ini bahasa Inggris yang dipakai untuk internasional. Kebetulan ya ibaratnya. Coba gitu kalau bahasa Jawa. Coba kalau bahasa Jawa internasional mereka juga di sini bingung juga. Terus pundi Mas, terus pundi. Sepentinipun je gitu. Punang pinang ate jecang saking lelenggahan. Walah. Bingung Mas. Nah, itu. Nah, ini saya menarik, saya pengen ke Mbak Laksmi nih. Jadi kan di antara ini adalah salah satu yang mungkin jadi underline di mana ini adalah dia daftar dengan posisi sudah punya anak dan keluarga. Artinya benar-benar belajar di sana itu membawa keluarga. Nah ini yang menarik nih. Mungkin satu, kenapa bisa sesemangat itu dan apa yang membuat punya semangat seperti itu? Karena kan biasanya jangan banyak lah. Kita yang masih kadang sendiri aja, aduh sekolah di luar negeri takut. Nah ini udah berkeluarga, bawa ke sana, di sana harus menjadi ibu, menjadi pengurus istri, menjadi mahasiswa juga. Apa aja nih yang... Kalau dibilang semangat mungkin itu merupakan impian saya ya. Jadi dulu waktu anak saya pertama lahir tahun 2006, itu kita BNI ada acara tuh yang sama Tung Desem Waringin tuh, gathering employee. Nah, Tung Desem Waringin tuh bilang gini, coba tuliskan impianmu. Nah, waktu di acara itu ya, terus saya nulis tuh S2 ke luar negeri. Terus dia minta simpan dalam dompetmu. Saya simpan tuh. Jadi kayak I hold my dream gitu. Berarti benar-benar ditulis terus disimpan. Dan aku kayak menggenggam mimpiku gitu loh, supaya itu tuh terrealisasi gitu ya. Terus alhamdulillahnya kan dapat kesempatan dari BNI. Rasanya tuh nggak mungkin dong aku sia-siakan ya kan. Terus alhamdulillahnya pasanganku, suami aku itu emang baik banget. Jadi dia mau berbagi peran denganku di sana gitu. Suportif jadi, itu ya Mbak. Support sistemku itu yang waktu di sana adalah keluargaku dan mungkin teman-teman itu sangat mendukung aku. Jadi kalau yang dibilang ada challenge, nggak ada tantangan, nggak sih, susah nggak sih berperan jadi istri, ibu dan mahasiswi. Aku bilang selagi kita punya support system yang positif itu nggak susah. Karena masa-masa ujian atau masa-masa banyak tugas, aku kayak membebaskan diriku dari urusan rumah tangga ya, dapur dan segala macam. Suamiku juga bantu untuk kayak antar jemput anak, karena kalau di sana kan antar jemput anak itu harus orang tua, nggak bisa kita titipin. Di sini dinaikin ojek online sama bapak sopirnya dikasih password itu nggak bisa ya? Harus orang tua ya. Jadi harus orang tua kalau masih di primary school ya. Nah itu jadi intinya berbagi peran dan kita harus punya support system sih. Kalau kita mau sukses lah ya, maksudnya. Tapi rasanya aku bisa sejauh ini itu karena support sistemku baik keluarga, terus teman-teman, kemudian sahabat, mungkin juga atasan dan pimpinan yang BNI support waktu itu ya. Itu yang membuat aku sampai sejauh ini sih sebenarnya. Jadi aku sebenarnya mau bilang terima kasih juga buat apa support sistemku yang ada di sekelilingku yang selalu mendukung aku seperti itu. Jadi yang menarik memang ya satu impian, yang kedua memang justru keluarga ini tidak menjadi beban, justru menjadi support system karena saling mendukung, saling melengkapi. Nah, ini unik nih. Jadi kan mungkin kan ada keluarga ya, kalau ada sedih apa ke keluarga jadi seneng gitu. Nah, Darman nih coba kan ke opsi single nih. Pas ujian nangis gitu kan. Dulu sih katanya pas berangkat pacaran. Nah, pas di sana sebelum berangkat bahkan bro, gue malah pengakuan di sini ya. Sebelum Nah, ini kan kalau dari sudut pandang bahwa keluarga menjadi support system. Nah, kalau yang memang single, apakah merasa kalau aku jujur mungkin hebat gitu, bisa melakukan 3 peran dalam sekali. Kita aja mungkin yang single labakan gitu nggak sih? Lebih sedih gitu ya. Soalnya nggak ada yang dipegang gitu kan. Kalau lagi tekanan itu kan stres, ujian besok gitu ya. Enggak. Tapi kita banyak teman kok di sana. Jadi mungkin Jalu juga bisa cerita ntar di sana tuh banyak orang Indo. Jadi orang Indonya pun kuat gitu. Jadi meskipun
kita dari banyak daerah gitu kan, ada dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan segala macam, tapi mereka baik gitu. Dan gak cuma tentang orang-orang Indo aja, tapi mereka juga kalau misalkan kita bisa temuin teman-teman yang pas, mereka juga ini kok sangat respect dan apa ya, orang-orangnya fun. Jadi nggak, menurut gue kalau kesepian sih nggak, tinggal kitanya aja. Ya, kalau mungkin kesepian sama ya, mereka kalian dia sama-sama di OSI, ada di sana juga kali. Tadi kan Jamin juga dibantu tanya tesis dan segala macam. Mungkin ya sedihnya itu aja. Kalau Mbak Lasmi ada kesedihan pulang, ada yang dipeluk, ada yang digendong, ada paling banter buffet sofa ya. Bantal. Nah, itu artinya berarti memang message-nya clear bahwa itu tidak menjadi penghalang gitu kan. Dan mungkin kalau yang tadi kita bilang kalau beasiswa kadang pas ada pengumuman dari BNI ada GPP nih, wah pasti arahnya yang mudah-mudahan yang sekolah. Ternyata memang enggak. Siapapun yang dirasa eligible dan mampu bisa. Nggak ada batasan umur, nggak ada. Ada juga kan yang alasan kalau mau kuliah, aduh udah punya tua, anak gitu. Ini buktinya satu suami, 2 anak ya. Iya. Jadi sebetulnya buat yang udah punya keluarga kayak aku gini ya, sebetulnya itu lebih mudah buat kita menjadikan diri kita tuh role model buat anak-anak kita gitu. Jadi kan kita tuh nggak usah susah-susah deh ngasih contoh. Coba kamu sekolah yang pinter supaya kamu bisa seperti beasiswa kayak Om Darman misalnya kan. Aku agak susah, tapi udah nggak usah jauh-jauh. Kamu contoh aja. Bunda misalkan, dan kita udah kasih kasih role model langsung aja ke anak-anak gitu. Jadi cuma ngomong ya Mbak, ini beneran loh. Iya, jadi walaupun kadang-kadang kalau orang tua kan maunya anak tuh lebih minimal sama kayak orang tuanya atau lebih baik gitu. Walaupun kadang-kadang kalau teman aku bilang kayaknya kamu pasang bar itu ketinggian. Ada yang nggak mungkin. Benar, ya, benar, setuju Mbak. Kita nggak boleh membatasi belief kita, nggak boleh limiting belief, nggak boleh membatasi cita-cita kita sih. Rasanya itu paling gampang buat aku, bahwa beasiswa ini juga sebetulnya ngasih contoh buat anak-anak. Oh, dan contohnya secara langsung diajak ke sana. Anak dulu berarti pas itu berapa tahun yang besar itu kelas 6 SD, yang kecil itu kelas 2 SD. Waktu berangkat 6 SD tuh. Wah, bahasa Inggrisnya pasti lancar nih berarti. Alhamdulillah. Kayaknya 2 tahun di sana itu mereka pulang aja susah bahasa Indonesia ya. Mami, running outside gitu kan. Sarapan. Breakfast. Anaknya balas nih ketemu orang Jakarta yang sukanya which is I mean ditabok. Iya, saran saya. Grammarnya perhatiin. Iya, which is doang bisa aja. Saya feeling. Sampai sekarang yang kecil itu masih, jadi kalau dapat pelajaran yang penjelasannya banyak dalam bahasa Indonesia seperti kayak IPA, IPS. Dia minta di-translate sama gurunya. Aku gitu. Jadi aku translate dulu. Ini jadi maksudnya ini. Apalagi waktu datang pertama kali. Aduh, nilai bahasa Indonesianya hancur. Malu juga ya kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu yang SMP, Mbak? Yang SD. Malah juara 1 telling story ya kan. Bahasa Indonesianya Iya. Tapi itu pengalaman bagus sih buat dia. Pengalaman bagus, iya. Jadi aku merasa gini, ini priceless banget. Yang ngerasain nggak cuman kita karyawan BNI mendapatkan benefit, tapi keluarga juga, ya kan. Terutama ya, aku mungkin kita bisa ngelesin, apalagi IF, apalagi yang British Institute gitu ya. Tapi belum tentu loh dapat selancar itu, ya kan? Bener Mbak. Iya, soalnya di IF banyakan main-mainnya juga kan. Bahasa Inggrisnya 1-2 banyakan main-mainnya. Kalau ini kan lingkungannya udah pasti bahasa Inggris. Kepaksa bro lo. Iya, kepaksa itu. Karena kalau enggak bisa fit in loh. Iya, kayak kamu yang awalnya dikoreksi semua kan. Dan satu yang nangkep, mungkin kamu bahagia dengan orang-orang atau teman-teman dari Indonesia karena teman-teman tidak mengkoreksi kamu. Gak ada kan ngumpul di Indonesia. Bener juga gitu ya. Makan. Ya itu intinya. Nah, boleh loh sambil dimakan ini jajan. Iya, terima kasih. Tapi jangan banyak-banyak karena episode kita masih banyak. By the way. Kita aja. Nah, ini yang lucu tadi kan hal yang perlu di-adjust. Ini kalau di awal sempat cerita yang perlu di-adjust. Nah, sekarang ini karena saya belum pernah keluar negeri ya, banyak mind blowing-nya apa nih yang begitu kedatang kayak, ini tidak terjadi di Indonesia. Di Aussie, di UK maupun di California. Reta, apa mind blowing yang kamu dapatkan begitu sampai di California? Ini kalau aku ya personally yang mind blowing banget
Itu daily aku pas kuliah. Karena aku tuh kaget banget Mas, soalnya kayak ternyata temen-temen aku itu sebenarnya banyak yang udah kayak profesor di negaranya, bahkan juga ada juga orang yang udah PhD di negaranya. Jadi kayak saingan gue anak PhD, saingan gue profesor yang kayak gitu loh, kayak oke, yang kayak gitu. Itu mind blowing banget sih. Kayak sempet sih nanya kayak lu kayak ngapain lagi ngambil ini awalan doang S2 gitu. Kebanyakan waktu uang ya. Iya, mending lu ngeteh aja sama baca koran di ruang tamu ya kan. Iya, terus mereka juga bilang kayak, ya balik lagi yang kayak tadi sih, yang kayak negara superpower, mereka bilang kayak, ya ini US, ini kayak center of economy, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak, ya apapun orang di negara lain itu kayak, ya at the end mereka akan center ke sini. Makanya saya ke sini, saya mau belajar banyak di sini gitu. Wow. Itu sih yang paling mind blowing, kayak, saingan saya orang PhD, saingan saya orang profesor gitu kayak oke, yang kayak gitu. Berarti di sana kamu di kelas itu termuda apa gimana jatuhnya? Enggak sih, ada juga yang setara atau lebih mudanya kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh, tapi akan banyak yang PhD yang sudah berumur-umur gitu ya? Mereka masih muda-muda bahkan, maksudnya kayak PhD profesor itu mereka PhD profesor muda, goks. Ya, itu kayak umur 30-an lah paling kayak gitu. Nah, dan selain menurut aku sih ini menimbulkan rasa kompetitif yang amat sangat parah sih kalau di sini. Dan kalian face to face ya by the way? Iya nggak sih? Udah face to face, nggak online lagi? Face to face, iya. Wow, USA for you. USA. That's USA free for you. man, freedom is everywhere. Gitu ya. Saingannya PhD masih muda. Saya 30 tahun ya, PH doang nggak ada D-nya. Yang basah rasanya, bukan asam. Itu Reta. Kalau Ausi. Yang paling mind blowing. Kalau saya ini sih Mas Topeng paling simple ya, kesadaran olahraga kali ya. Soalnya waktu di sana itu siang bolong, malam masih ada aja yang jogging gitu. Bahkan saya pernah siang bolong tuh pokoknya lagi panas-panasnya tuh kayak ada yang jogging gitu kan. Itu lagi panas banget tuh. Ada juga yang pas malam udah sepi banget nih di pinggir pantai, jogging bawa HP pakai senter gitu. Itu gelap banget Mas. Jogging juga? Maksudnya jadi kayak 24 hours olahraga? Iya. Selalu ada yang olahraga. Selalu gitu. ada. Orangnya beda-beda gitu. Tapi mereka menjunjung tinggi olahraga sih. Oh, aku tadi udah seuzon aja. Jangan-jangan memang Jalur ini tinggalnya di gym center. Olahraga mulu. Ternyata memang kesadaran ya. Artinya walaupun orang beda-beda tapi kayak ditemui olahraga. Jadi waktu itu pernah kan aku naik sepeda. Terus habis gitu di pinggir pantai. Jadi ada taman terbuka gitu. Di pinggir pantai dekat laut gitu. Dia jogging. Malam-malam yang angin bawa HP nyalain senter gitu aja. Enggak kok. Jogging. Itu enggak nyari belut ya? Jogging ya? Oh, kalau di sini mungkin nyari biawak. Emang aja nyari belut tapi yang jangan misalnya ular. Terus lari cuma ada yang palanya kecemplung sawah. Di UK. Oke, kalau yang mind blowing menurut saya itu sistemnya ya. Sistem negara maju itu emang luar biasa. Jadi waktu pertama kali aku datang, aku tuh hari ketiga itu udah cari sekolah buat anak tuh. Cari sekolah buat anak. Waktu itu di sana lagi liburan masih summer gitu kan, sekolahnya masih tutup. Tapi ada admissionnya. Jadi hari ketiga itu aku udah mulai cari-cari sekolah yang kira-kira aku mau tinggal di daerah kampus kan. Jadi aku cari sekolah untuk anakku. Nah, aku masih dalam status waiting list di situ anakku. Jadi belum tentu diterima karena kita masih waiting list. Hari kelima itu aku dapat telepon dari kayak dinasnya di sana. Jadi kayak city council-nya gitu. Dinas pendidikannya. Dinas pendidikannya city council-nya dia nanya gini, kamu kan punya anak usia sekolah nih, udah dapat sekolah belum? Wah, terus mereka yang nanya ya? Iya, jadi mereka aku nggak tahu ya, apa karena sistemnya itu saking bagusnya, jadi waktu kita masuk ke negaranya mereka, kita
tapping visa kita di sistemnya mereka gitu ya. Mereka udah langsung tahu bahwa aku tuh membawa masuk ke negara mereka tuh anak usia sekolah gitu. Jadi mereka langsung nanya udah dapat sekolah belum? Wah, terus aku bilang oh ya aku udah datang ke 2 sekolah dan aku status waiting list gitu. Oke. Kalau 1 minggu ke depan kamu nggak dapat kabar bahwa anak kamu diterima, masuk di mana gitu, kamu hubungin kami. Nanti kita carikan sekolahnya gitu. Jadi baik banget. Iya. Dan itu memang ternyata di sana itu pendidikan tuh penting banget ya di negara maju tuh pendidikan tuh penting banget. Kayak kamu bawa anakmu liburan di masa nggak liburan sekolah itu nggak diperkenankan. Jadi kayak bawa anak bolos buat liburan, kamu bisa didenda bahkan masuk penjara. Wah. Iya benar. Karena itu ada undang-undangnya. Jadi kayak mereka gini. Kamu jangan merusak masa depan anakmu. Karena setiap manusia, setiap individu itu memiliki hak bahwa mereka untuk hidup lebih baik gitu. Jadi jangan kamu rampas gitu. Mulia sekali. Gitu. Jadi bahkan sampai ya kita nggak mana berani ya ngajak anak liburan gitu ya udah karena dendanya itu cukup mahal dan bisa sampai penjara gitu. Dan memang benar-benar di-enforce kan sama mereka. Terus yang satu lagi yang aku wow banget ya, jadi anakku itu yang nomor 1 lulus SMP mau masuk, lulus SD mau masuk SMP kan. Kita tuh dapat surat dari salah satu anggota parlemen di sana. Isinya apa coba? Changing stage, bahwa changing stage dari SD primary to secondary, it could be tough for kids ya, buat anak-anak gitu. Kalau nanti anakmu menemukan kesulitan, you can call me. Jadi dia melampirkan nomor telepon yang bisa dihubungin. Astaga. Itu anggota parlemen yang kalau di sini anggota DPR ngapain coba? Ngirim surat ke anak kecil, guys. Dan ini bukan warga negaranya dia loh. Iya, bukan warga negara, baru masuk kayak cuma nempel visa udah kayak tahu dihubungi itu loh. Iya, itu. Jadi aku ini negara ini maju banget. Enggak heran ya, maksudnya gini, enggak heran. UK itu jadi kita bilang negara maju karena emang sistemnya tuh luar biasa. Itu sih yang buat aku wow, coba anggota DPR di Indonesia nggak usah lah pasang-pasang baliho yang gede-gede gitu. Kasih aja perhatian ke anak-anak. Orang tuanya pasti vote kan buat dia. Iya kan? Itu mungkin. Di kita anak yang ada diajak keramaian hilang. Makanya telah ditemukan anak-anak. Ibu Lasmi. Ditunggu kehadirannya. Anaknya di lobi. Dan di UK pasti ya nggak ada yang colut, manjat pagar, ya kan? Yang di jam pelajaran ditemuin bapaknya di rental PS udah pasti nggak ada. Kan memang sistemnya berarti sebagus itu ya gitu. Dan jangan salah ya, anak-anak di sana tuh happy banget sekolah. Wow. Nah ini rahasianya apa itu? Sekolah happy. Iya. Wow. Jadi mereka kalau liburan mereka merasa sedih karena nggak ketemu teman-temannya. Oh, gitu. Is that even normal? That's normal because di sana kayak kamu tuh sekolah, kamu tuh kayak di touch personally with your teacher. Jadi kalau misalnya gini, anak belajar matematika. Laksmi ini nggak bisa nih tambah-tambahan 10 tambah 10 belum bisa. Ya udah dia nggak akan dikasih tambah-tambahan 2 digit. Tapi Topeng yang udah perkali-kaliannya udah canggih banget, dia akan dikasih tugas kali-kalian. Jadi even they didn't treat the same gitu loh. Setiap orang tuh unik. Wah keren banget sih. Saya wonder gajinya berarti tinggi banget ya sampai segitunya loh mereka. Karena memang di sana teacher kesenjangan untuk gaji itu kan nggak setinggi di Indonesia, nggak selebar di Indonesia. Rapat lah ya. Jadi memang jadi guru itu di sana sejahtera gitu ya. Sejahtera. Tapi emang perannya besar, maksudnya berarti kan selain jadi guru ngajar, jadi kayak semacam psikolog ya, karena dia harus tahu psikologis anak nih yang kalau memang belum bisa jangan dipaksain. Di kita sebelah gitu aja nggak bisa. Ini bentol. Di shaming kan malah. Iya makanya itu. Ini nggak bisa temen lo. Gitu. Padahal kan anak ada yang memang pinter olahraga misalkan, matematika, ada yang memang pinternya gambar gitu. Dan itu naik kelas terus di sana. Nggak ada yang namanya, mungkin di Indonesia sekarang udah mulai ya, kita naik kelas terus, nggak ada yang namanya tinggal kelas. Di sana juga naik kelas terus sampai SMA. Sampai kamu lulus SMA ya. Baru setelah nanti untuk ke college atau ke university itu yang lagi ada tes-tesnya lah. Nggak ada yang berat tuh itu katanya.
Nggak ada yang naik kelas sampai 2 tahun gitu. Pas temen di SMP nggak naik kelas 2 tahun udah kumis. Mukanya tua. Iya kan. Yang lain masih kimis-kimis, dia udah ada kumis. Bajunya udah nggak putih tapi kuning. Nah, Reta, wah ini karena di sana nih FBI kita kan ini jam sorean ya. Di sana itu berarti malam jam 1 ya, Red? Iya sih? Sekarang? Reta, bilang jam ke 1. Warga negara Amerika gitu. Katanya kan negara maju. Tapi mohon maaf, di sini sudah hari Jumat, di sana masih Kamis malam. Ya, kita masa depan Amerika, bilang. Future. Gitu. Jadi kamu sombong. I'm coming from future gitu, bilang gitu ke orang-orang Amerika. Nah, Reta, ini penting. Yang saya tahu, kamu itu kan di Berkeley. Nah, nggak benar, ini Berkeley ini sekolah yang harus rajin diulang-ulang karena dia harus Berkeley berkali-kali. Maaf ya Reta. Nah, katanya kan ngambil hukum dan ini berat di Berkeley salah satunya, dan kamu itu ngambil yang 1 tahun. Berarti ini kan udah kayak berlapis-lapis tingkat kesulitannya ya. Dipapatin. Susah apa hidup kamu di sana? Jangan nangis loh, Red. Susahnya, dukanya ya pas belajar itu, Mas. Gitu. Jadi gini, kalau misalnya di US itu sistemnya beda kayak di Indonesia terkait dengan hukum dan law-nya gitu. Jadi dari awal masuk sini aja itu kayak ya udah beda, sistemnya beda. Jadi aku tuh harus mengerti dari awal lagi sistem hukum di US kayak gitu. Even kalau di US itu ada yang hukum di tingkat states itu kayak mungkin kalau di kita itu kayak provinsi gitu kali ya. Ada yang di tingkat federal, which is itu pusat yang kayak gitu. Itu aja menurut aku udah berat. Dan kayak setiap hari itu kayak kalau kita mau kelas, mereka tuh kayak mewajibkan atau memberikan reading assignment itu bisa satu subjek itu bisa kayak 100 halaman lebih. Jadi kalau itu kalau kayak itu pretestnya doang ya padahal ya, gila. Enggak, 100 halaman itu berapa? Dalam waktu berapa? Sebelum kuliah bro, sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah, itu belum tugas loh. Iya itu belum tugas. Itu novel apa gimana? Kalau isinya Harry Potter sih boleh lah ya. Iya benar-benar. Nih kalau misalnya dalam 1 hari kita punya 3 kelas, ya 300 halaman, gitu. Oh goodness. Ya kayak begitu. Astaga. Dan itu kan kayak bukan novel yang cerita enak gitu ya bisa dibaca. Itu peraturan ya. Harus mengerti ya Bu. Iya. Bukan cerita gitu. Is my dream Mas, bukan gitu ya. Bukan banget itu. Tapi berarti kalau udah kelar dari sana udah jadi high quality aset buat bank. Amin. Katanya kamu tiap malam ngetes sama Joe Biden ya? Enggak. Nah, tapi ada sukanya juga sih. Apa? Jadi ya sebagai saya milenial gitulah ya. Tapi kita juga memanfaatkan waktu kok. Di sini kan environment-nya kan baru gitu ya, Mas. Jadi kayak kita bisa traveling kayak gitu. Jadi nggak cuma duka doang, di sini juga ada suka. Sukanya itu kayak kita bisa traveling, kita bisa kemana-mana. Apalagi kan kayak US kan kayak gede, negara yang gede banget bukan. Ada beberapa states. Jadi kadang kita kayak ke East, kemana. Jadi yang bagi suka yang suka traveling, yang suka jalan-jalan, explore itu juga termasuk experience yang bisa kita dapat lah. Jadi kita nggak cuma kayak sedih-sedih banget nih di sini, juga kayaknya ya, kita bisa ada senangnya gitu. Ya takutnya kamu enak kok. Kalau gitu drop, jangan batin gitu kan. Iya takutnya pas di telepon mukanya sembab, udah ada bawa silat-silat jahat. Tadi udah takut dari tadi jangan di telepon saking. Tunjukin pergelangan tangan. Benar, coba pergelangan tangan tunjukin ada bekas-bekasnya. Enggak tuh bersih. Pinter nih. Dengan ilmu kayak gitu aja masih ada main-main. Berarti kamu masih akhirnya masih sempat ya kayak ngopi-ngopi gitu ya. Ngeteh. Katanya nggak ngopi, bukan enak senja. Oh, itu harus. Justru nih, sebelum saya kesini, dapat kuah dari senior. Saya kayak bos-bos yang di sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita keluar sekolah ke luar negeri, itu jangan cuma belajar. Kita tuh harus building connection di sini. Itu benar banget sih menurut. Berarti udah sering. Sayang banget udah kesini tapi nggak punya koneksi kan, kayak. Iya bener juga harus tahu juga di sana. Berarti udah foto di Times Square pernah?
Nah, udahlah. Udahlah gitu ya. Sebagai kita yang foto di time zone apalah ya. Time zone pernah saya kartis panjang banget sampai rugi itu mata ya. Pernah. Tulisan foto yang belakang tulisan Hollywood itu udah pernah berarti ya? Udah. Gila nih udah pernah memuaskan. Gila nih. Tadi gitu ceritanya sedih-sedih ya padahal udah foto-foto. Oh, dasar. Tapi karena mungkin cerdas, kalau saya mungkin beda. Iya. Kalau saya ditanya udah bener kayak tadi nih. Ada shower gitu. Tapi luar biasa berarti memang ini lumayan artinya spesial ya. Berarti dalam setahun harus memanfaatkan itu balik. Cuma mungkin enaknya kalau kalian yang berangkat tuh gitu. Malasmi berangkat, ya kan Darman berangkat, Jalu berangkat. Ya setahun lagi balik lah ya. Memang 2 tahun. Kalau saya yang berangkat ini topeng 5 tahun balik sekolah apa kagak nih kayak gitu. Jadi kayak tapi berarti berangkat kemarin kapan? Bulan? Aku tuh di Agustus. Agustus ya? Oh berarti kita ada berapa bulan lagi lah udah akan balik. Iya, Agustus berarti udah balik dong. Iya gak sih? Iya, sebelum Agustus harusnya udah balik sih, aduh. Oh iya udah. Jalan-jalan dulu, Red. Perluas koneksi. Oh itu pasti. Gitu kan. Wah, pastinya yakin banget sih. Iya benar, pastinya. Ya kalau perlu tembus Meksiko. Reta, kamu kuliahnya tuh hari apa? Liburnya hari apa? Nah, kalau yang terms ini, aku itu kuliah dari Senin sampai Kamis. Jadi cuma 1 minggu off gitu. Cuma nanti habis di pertengahan Maret, aku nambah lagi liburnya. Jadi malah nambah libur. Aku pikir makin kesini makin sering sekolah kamu. Makanya dia hidupnya makin berat. Kebanyakan libur coy. Berarti yang hari-hari kuliah pasti banyak pressure kan jadinya. Ya, katanya 1 bulan terakhir aku tuh cuma Senin mas masuk. Jadi sekarang Jumat Sabtu Minggu libur. Setelah ini. Ya. Habis dari Maret nanti ke setelahnya Senin juga libur. Oh, berarti tinggal masuk Selasa. Itu sebenarnya strategi mengatur kelas sih itu. Iya. Jadi lu bisa bacanya langsung semuanya gitu ya, nggak kayak tiap hari ada gitu. Dan nggak stres kalau kuliah tiap hari, Senin sampai Sabtu, Minggu doang. Orang Jawa bilang blenger gitu ya. Tapi BTW sambil intermezzo di Amerika ada masih banyak nyontek-nyontek gitu nggak sih? Iya sih juga ada nggak? Nggak ada. Kerja sendiri-sendiri. Nggak ada. Itu bahkan sebenarnya kita online tahu kalau misalnya kita open book dan kita online kalau misalnya lagi ujian. Jadi kayak tinggal di submit. Justru kayak yang kayak begitu yang susah karena open question itu tuh kayak profesornya bisa nanya yang macam-macam aja gitu. Itu yang lebih menurut aku sih lebih susah. Jadi nggak yang bener soal ini tapi online tinggal tulis submit gitu ya? Bikin essay gitu ya? Dan essay. Sama kayak Mbak Asmi tadi nggak ada pilihan ganda ya? Nggak ada yang contek kan? UK juga nggak ada Mbak? Nggak ada. Sih nggak ada ya? Hampir nggak ada sih. Karena kedeteknya gampang. Kan mereka punya kayak software pendetek ini kan, similarity gitu. Aduh. Kita nggak bisa itu bisa. Nah saya nggak bisa kayak dulu ada yang teman saya contekan pakai apa namanya? Kertas burem. Itu kan gampang larut. Ditaruh di sini. Mau ketahuan gurunya. Bukan dibuang, ditelan. Demi Allah ditelan itu ditelan. Jadi cair di sini. Serat-serat kayu itu mengalir dalam usus jawab. Wah gila. Luar biasa. Dia setengah pohon berarti ya? Iya benar. Itu kalau sekolahnya 1 tahun ya mungkin bisa tumbuh. Hutan Alaska bisa hidup di sini. Kasihan liver sama ginjalnya gue. Concern. Masih ini cerita lucu. Kebiasaan yang menurut Dharma, Jalu, Mbak Lasmi ataupun Reta menarik banget dari 3 negara itu. Tapi nangkapnya kalau misalnya panggilan katanya kalau makin dekat orang itu akan manggil nama depan ya? Atau gimana? Benar. Oh ya kayak di sepak bola kan misalnya namanya Lionel Messi nih. Yeah. Kalau yang kita kan di jersey pun namanya Messi gitu kan. Tapi kalau udah deket justru mereka manggilnya Leo. Yeah, benar. Oh berarti sama ya? Berarti kalau kita manggil Darman itu artinya memang udah akrab gitu kan. Kalau misalkan nggak kenal biasanya kalau kondisi formal sih mereka bakal manggil Mr. Setiono gitu. Nama yang keluarga bahkan dikasih Mister. Diganti yang nama belakang ya Darman Susanto Setiono jangan dipanggil Setiono-nya gitu. Tapi begitu akrab. Tapi kalau udah akrab mah, gue waktu itu di asrama kan ada researcher dan dosen kan. Umur udah 50-60 gue panggil nama cuy. Iya. Jadi kayak segitunya, kayak se-casual itu kayak
kakek-kakek gitu namanya Craig, ya udah kita manggilnya Craig. How are you, Craig? How's your day gitu. Terus lu mau ngapain aja hari ini gitu. Itu umur berapa yang kamu panggil yang seenaknya Craig gitu? 60. 60. Jadi nggak kayak Mbah Craig gitu, nggak ada. Mbah Craig juga aneh juga. Mbah Craig, nama lengkapnya siapa? Mbah Jangkrik kan nggak juga gitu. Yeah. Tapi kayaknya itu Australian culture kayaknya ya Mas, yang lebih casual gitu. Soalnya, soalnya aku dengar kalau misalnya kita sama dosen gitu ya, langsung panggil nama gitu. Kalau international student biasanya hey profesor gitu, manggilnya profesor gitu. Jabatan sebagai dia ngajar itu ya. Kayaknya kalau di negara lain nggak se-casual di Australia gitu kan. Kalau di Australia kita bisa memanggil dosen langsung aja nama, misalnya hey Carmen atau hey siapa gitu. Kalau kalau di luar Australia atau negara Western lain kayaknya masih dikasih title deh. Gimana tuh? Gimana tuh Mbak Laksmi? Enggak juga sih sebenarnya, kalau misalkan dalam konteks masih kita formal di kelas itu memang kita biasanya sir gitu ya panggilnya. Tapi kalau udah kita ketemu di Starbucks, hey Jack gitu, how are you gitu aja. Misalnya jadi enggak terlalu formal juga gitu. Oh, berarti awal-awal ketemu atau di kelas ya? Di kelas ya, lebih juga langsung ngomong ini kan nama kan biasanya dosen-dosennya minta. Kalau pertemuan selanjutnya kali ya. Kalau yang pertemuan pertama kayaknya masih sering tadi lu bilang itu sih. Berarti aku aja yang kurang ajar ya. Memang murid gak tahu diri kamu. Nah, itu tapi kalau nama, kalau kebiasaan atau kayak budaya yang benar-benar ditemui di sana gitu. Culture shock lah istilahnya. Ada nggak waktu ke Aussie? Tiba-tiba memasukkan kanguru rumahnya. Paling ini aja sih Mas, apa namanya, pede aja sih. Maksudnya kalau dibanding dengan international student lain gitu. Ya lebih confident aja. Contohnya dulu saya pernah punya temen dari Taiwan. Di situ ya kan. Dia submit tugas nih. Kok aku dapat nilai segini jelek ya kan. Padahal aku udah yakin. Coba kamu lihat, dia nawarin. Coba kamu lihat nih tugas kayak gini. Terus waktu aku baca, ya pantesan. Tapi dia nggak ngerasa jelek gitu ya. Kayak pede banget gitu kan. Jadi kalau menurutku emang kita jangan merasa rendah diri juga gitu. Bisa jadi memang orang di sana ya secara capability ya nggak jauh lah sama kita ya. Nggak selalu lebih baik dari kita. Betul. Tapi ya pokoknya pede aja dulu, salah bener tabrak aja. Tapi itu nggak bisa digeneralisir ya. Maksudnya, cuman aku lesson learn-nya, oh berarti ya kita pede aja dulu. Soalnya dia yakin banget, nggak mungkin ya aku dapet begitu dicek, ya pantas. Tapi kuncinya berarti karena mungkin mereka ya ada murid yang dibilang tadi dong. Equal tadi ya. Equal bahwa dia di negara adidaya. Ya pede gitu kan. Ya, hasilnya ya belum tentu. Orang yang kayak kelihatannya main bola tiba-tiba nabrak mulu juga ada. Kalau di UK, kalau budaya. Di UK ya budayanya ya. Aku tuh yang awal-awal itu kita kan memang transportasi di sana kebanyakan naik bis. Naik bis ya. Jadi respecting each other, jadi nggak ngelihat dia tuh backgroundnya apa, kita saling menghormati. Contohnya gini, kalau kita turun bis, kita tuh kan selalu ngasih ucapan terima kasih sama drivernya, kayak thank you gitu kan. Nah kalau di sana embel-embel love, darling, terus dear itu udah biasa banget. Jadi kayak nggak boleh ini GR ya berarti Mbak ya? Kalau saya bisa-bisa nggak tidur. Ada nomor HP nggak? Tiap hari aja nge-love saya gitu. Jadi kayak awal-awal aku kan cuman kayak say thank you gitu kan, terus aku turun dari bis. Tapi beberapa aku perhatikan kalau orang di sana itu kayak ke supir bis, drivernya itu gini, thank you love gitu. Coba kalau kita digituin di sini ya, Transjakarta thank you love, mungkin kita dapat gratis atau nggak usah bayar. Dari Tanjung Priok sampai Tanjung Perak gratis. Terus kayak ketemu misalnya papasan sama orang bule di sana, kalau ngelihat kita tuh kayaknya mereka juga ramah-ramah kok. Maksudnya aku juga ketemu orang di jalan papasan, mereka lagi jalan-jalan pagi, orang tua gitu, mereka bilang good morning. Tapi mereka gini, aku selalu kadang nyapa dulu ya, misalnya good morning gitu ya. Mereka apa sapanya? Good morning dear. Tuh, coba itu kan berbunga-bunga ya kalau aku ya. Kalau jadi kayak love, dear, darling itu udah biasa banget. Makanya
kalau di sini GR ya. Di sini kadang mau disposisi banget. Ini saya saya gitu. Di sana jadi kayak casual itu ya berarti. Casual itu dan kayaknya mereka tuh menunjukkan kayak kasih sayang aja sih. Dan nggak ngelihat backgroundnya kayak misalkan driver apakah itu low job enggak gitu. Juga menghormatin mereka gitu. Benar. Itu sih yang bikin aku wow gitu. Jadi kayak love above everything gitu. Cinta di atas segalanya gitu. Luar biasa Pak Topeng. Aduh, kalau aku seneng nih semua tak panggil love. Coba nanti dipraktekin. Coba. Del, Reta my love, gimana? Apa culture shockmu di sana? Mungkin party? Mungkin salah satunya. Nggak, sebenarnya itu nggak culture shock sih Mas. Cuma kayak karena sering party. Sering party di Indonesia. Stres tugas kan party dulu. Reta seasonal party. Gimana ya? Jadi kan kalau misalnya di sini itu kan negara ini kayak di situ free country gitu loh. Apa-apa semua free gitu kan. Kayak terserah lu mau ngapain aja. Yang penting ini ada aturan lu ikutin ini gitu. Sama juga kayak Mas Darman bilang kayak minum di sini kayak itu kan kayak free banget di sini. Yang penting lo di atas umur berapa yang gitu. Even kan di sini juga free untuk punya gun yang kayak gitu loh. Itu sih yang menurut aku agak gun. Oh iya pistol sih benar-benar. Ya gitu. Even kayak beberapa crime itu karena kan ada kayak penembakan shoot gitu. Iya benar sih. Itu sih yang menurut aku kayak menarik banget ya di sini kayak apa free. Lo orang punya gun menarik Reta. Salah. Agak menarik. Nggak, tapi kan jadi kayak this is a free country gitu loh, bener-bener yang free, cuma kayak bisa di manage gitu loh sama governmentnya gitu kan kayak wow gitu. Dan ini negara yang maju gitu, bukan negara yang ketika dia free untuk punya gun terus tiba-tiba jadi chaos gitu. Semuanya. Itu sih yang menurut aku kayak wow yang kayak gitu. Bener, artinya di sana mungkin sebebas itu tapi benar-benar diatur dan jelas itu kayak ya tadi kan mabuk ya benar-benar nggak boleh kalau sampai ketahuan minum dalam keadaannya nyetir dalam keadaan pasti ditangkap ya kan. Pistol juga sembarangan. Di sini iya di sini kayak pesta kemenangan kalau semua orang dikasih pistol ya. Ngeri sekali. Gitu. Nah ini saya menarik kalau tadi bos cerita-cerita culture Darman nih, yang saya tahu kamu di sana juga ada magang. Sempat magang. Gimana? Ini udah kuliah magang juga nih, orang rajin banget ya. Enggak, gara-gara tadi itu bro. Waktu gue stres gak bisa bahasa Inggris informal, gue jadi kayak mikir gue mesti bertumbuh gitu kan. Ini kesempatan gue, karena kalau enggak lo rugi banget gitu. Gue ngomong ke diri gue sendiri sih. Jadi waktu ada kesempatan magang gue ambil. Waktu itu yang di Prakarsai kampus 1, jadi kayak semacam kompetisi gitu sih. Habis itu 2-nya yang gue dapat dari luar juga gitu. Yang gue bisa ngelihat sebenarnya dari segi culture, yang beberapa udah positif itu di BNI juga ada gitu loh. Jadi gitu, ketika atasan percaya sama kita, dia bakal kayak nggak micromanage gitu loh. Kayak gue bakal pantengin lo kerjaan lo, lihat aja gitu. Nggak ada, ditungguin itu kan. Enggak. Jadi mereka percaya, ngasih kesempatan kita, kalau ada salah dikoreksi. Gue pernah tuh hari ketiga gue magang di salah satu startup di Australia. Itu gue berdebat dong sama si CEO-nya. Karena waktu itu gue megang digital marketingnya kan. Nah habis itu dia karena bos, dia tanya, kok nggak ada apa namanya hitung-hitungan bisnisnya dari digital marketing plan lo. Dalam hati gue bilang, ya elah pak, gue baru hari ketiga di sini. Gue bahkan nggak ngerti bisnis proses lo dapet duit dari mana gue nggak tahu gitu kan. Gue jelasin kayak ini kan skopnya digital marketing segala macam. Dia tetap nggak bisa. You should have done something more than this. Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, but sir, I think that the scope of digital marketing is something like this, bla 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 gitu kan. Gue ada tim sendiri juga sama anak yang magang lain. Jadi kayak kita debat, tapi setelah debatnya itu enak. Jadi waktu itu gue kayak udah mau ngomong yang jelek kan di depan. Karena saking emosi kepancing bro. Kayak heated discussion gitu. Tapi setelah selesai diskusi dan debat itu, ketika udah kelar ya udah kayak nggak pernah terjadi apapun gitu. Jadi kita makan siang masih satu, dia nyawarin, man lu mau kopi nggak gitu segala macam. Dia bakal bikinin. Jadi kayak di sana kopinya diracun nggak ya? Sianida gitu ya. Enggak. Jadi di sana kayak culture atasan ke bawahan tuh kayak temen gitu kan. Ya tetap ada hierarki kayak maksudnya kayak authority kan. Dia bos kan. Iya bos. Tapi dia kayak bisa nanyain lu mau kopi nggak? Gue soalnya mau bikin gitu kan. Jadi kayak sebagus itu gitu. Oh artinya
memang kalau di pekerjaan ya udah, saya adalah bos di pekerjaan ini, tapi kalau untuk kayak sosial kopi mungkin malah nawarin. Iya, dia nawarin gitu. Jadi kayak apa namanya di sana sebagus itu. Dan gua ngeliat di BNI juga udah sebenarnya. Beberapa leader yang bagus seperti itu, bos-bos yang gua temuin. Jadi kayak apa namanya, itu hal yang menarik sih menurut gua. Dan yang lucunya itu, saya stres daripada nganggur, milih magang kerja. Saya masih istirahat, makan. Tapi emang nih anak rajin mungkin yang belum tahu ya. Saya dulu sama Darman ya, masuk BNI kan bareng. Kita tuh tes bareng tuh. Tes bareng, ingat banget tempatnya di Gapangan Surabaya. Ini udah kelihatan pinternya. Ini ruangan gede, Darman di paling depan. Saya di paling belakang di pintu, hampir pintu keluar. Ada tes namanya kalau nggak salah tes koran tuh. Yang ada kertas folio gede tuh Mbak Rasmi, Jalur. Yang kita disuruh ngitung. Terus nanti kalau stop, kita disuruh berhenti di sini, yang untuk ngetes konsistensi. Nah, kita kan ngitung kan, nulis gini, stop, nulis gini, hitung, stop, terus nulisnya berapa. Itu saya habis 1 folio, 1,5 folio, udah pede. Nggak lama 1,5 folio, begini, apa yang dia lakukan? Minta nambah kertas. Gue nggak inget loh, jadi gue nggak bisa ngomong itu benar atau salah sih. Kayaknya nggak gampang lupa. Saya ingat selamanya nih, Darman Susanto Setiono nih. Anda pendendam ya? Bukan pendendam, tapi ya masa kita tuh kurang tenaga untuk 1,5 kertas. Dia nambah dan PD santai gitu loh. Dari awal tuh kelihatan, makanya kalau rajin, dia stresnya tuh milih magang kerja, udah nggak kaget. Kita stres mah minum kopi, ya kan? Dia stres magang kerja. Luar biasa. Nah ini mungkin lanjut ke Jalu, Mbak Lasmi dan juga Areta. Kalau tadi sudah banyak ngobrol tentang budaya, yang saya pengen tahu selama kuliah atau belajar, ada nggak hal yang menarik, luar biasa yang mungkin jadi lesson learned sama kurang lebih 2 tahunan ya pada kuliah? Apa aja? Lesson learned paling berarti ya kalau bagi saya yang udah saya sebutin tadi sih Mas. Pertama, jangan malu minta tolong, satu. Yang kedua, jangan rendah diri. Pede aja. Ya kita jangan merasa kita bukan, maksudnya sebagai international student gitu, jangan merasa kita minder atau gimana. Ya pede aja. Ya mungkin kalau kita setelah saya lulus di pekerjaan mungkin ya berusaha yakin aja atas hasil kerja kita gitu. Jadi ya kayak yang tadi saya bilang kan, ada orang nih teman saya nih, ini nggak mungkin, nggak mungkin. Coba nih tolong kamu review. Ya tadi itu banyak ditemui di sini juga. Ternyata terjadi di luar negeri juga ya. Tapi baca kuncinya bahwa yang menjadi sana pokoknya ya kalau mau kuliah itu karena di sana banyak orang yang pede ya harus pede, tapi juga nggak boleh malu untuk nanya ya, karena itu kunci, karena kita hidup di ya kita nggak tahu ya di tempat orang lain, kalau kita sok-sok pede kepedean jatuhnya tadi ya kan? Jatuhnya malu tadi sendiri ya, gitu kalau kan. Pede cuma jawaban salah nggak masalah, kalau pede di kehidupan nggak punya teman mikir. Ada lagi? Mungkin lebih open aja sama orang. Karena kalau kita nggak open ya kita nggak dapet teman gitu maksudnya. Kalau kita nggak ngajak ngomong orang lain ya kita nggak akan ngobrol sama orang lain gitu. Gitu sih. Oke, membuka diri dan juga ngobrol juga. Kita nggak boleh benar-benar kayak sok bisa hidup sendiri di sana ya. Wah itu bahaya sih. Mbak Lasmi, lesson learned di dunia perkuliahan selain tadi kan secara sistem bagus, pasti kayaknya di sekolahan pun juga sistemnya luar biasa. Kalau di UK pernah ya, saya tuh kan kalau di sana kan banyak tuh kita teamwork ya. Kalau tugas tuh kan kita banyak tugas kelompok gitu ya. Jadi ada tuh salah satu teman kita, anggota kelompok kita, emang dia kayaknya sekolah tuh mungkin have fun ya karena anaknya orang kaya gitu ya. Wah banyak crazy rich bro. Crazy rich London, anaknya David Beckham yang Kalau di kelas itu kan kita boleh buka laptop. Nah kalau kita buka laptop, kita nih yang student buka materi kan. Nah kalau dia bukanya shopping online. Shopping terjadi online juga di luar negeri ya. Itu minoritas, di sini mayoritas. Gucci, Balenciaga gitu ya kan. Kalau kita di sini apa mereknya? Ya Alisan. Dan nggak KW ya, di sana ori ya. Di sini Gucci 4 bunga beneran. Jadi kalau mungkin karena dia agak menyepelekan ya mungkin. Jadi tugas kelompok tuh biasanya kita udah dibagi tuh. Kalau kita mau kamu bagian ini nanti deadline-nya kita kumpulin.
Terus nanti yang biasanya yang pinter bahasa Inggris mereka akan smoothing, baru kita submit gitu kan. Nah dianya tuh pertama kali tuh kelompokan dia udah males-malesan. Di kelompok itu agak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita cover dia gitu. Nah berikutnya ada tugas kelompok lagi, dia gitu lagi. Nah yang teman yang di kelompok pertama itu cerita, oh emang dia anaknya gitu, nggak mau ngumpulin tugasnya, nggak mau nyelesain tugas gitu. Ya udah, kalau kita kan di sana tuh asas fairness-nya dijunjung tinggi. Kalau kamu nggak perform, contribute, ya kamu nggak akan dapat nilai gitu. Oh iya benar. Jadi langsung mereka anak itu waktu submit tugas namanya nggak disertakan, nggak dapat nilai di mata kuliah itu, dan udah nggak benar-benar nggak lulus gitu jadinya. Untungnya anak orang yang kaya, terus dia pindah university. Ya gampang. Kalau di kita kebalikan Darman ya, yang kerja 1 orang, yang nuntut submit nama 7 orang. Kalau ini tiba-tiba jadi baik kan? Siapa yang kerja ya ditulis di submit. Kalau di sini enggak, yang kerja 1 Darman. Tutup topeng. Iya kan jalan. Tiba-tiba jadi baik gitu. Betul, pas presentasi Darman sisanya lulus gitu. Reta, apa yang sudah kamu dapat selama Agustus 2021 5 bulanan di United States of America. San Francisco ada martabak. Gak ada loh, susah banget di sini nyari makanan Indonesia. Serius sekali. Mau aku antar Indomie. Iya, dibandingin sama kayak New York gitu-gitu, kayak San Francisco tuh susah banget deh, gitu deh. Ya begitu. Kalau lesson learn, yang tadi aku info sih, ya karena saya nih misalnya gue udah di sini, ya saingan lu kayak gitu. Menurut gue sih ini kayak menimbulkan rasa kompetitif yang sangat amat harus ada gitu. Ini kayak kompetitifnya itu, tapi jangan dalam sisi kayak kompetitif yang jelek. Kan ada orang yang kompetitif tapi kayak menjatuhkan gitu ya. Di sini enggak kayak ya, karena profesornya juga bisa lihat loh kalau misalnya dia kalau kita kompetitif, tapi dia juga bisa lihat quality kita tuh sampai mana sih kayak gitu. Jangan yang cuma kayak ngomong doang tapi kayak nggak ada dasarnya gitu loh. Kayak itu profesornya juga bisa ngeliat kayak begitu sih. Jadi memang persaingannya membangun ya, saling bersaing untuk fair lah. Dan berbobot ya isinya. Iya betul. Dan harus open minded sih sebenarnya. Karena kan kayak kalau misalnya kita tetap stuck sama pikiran kita doang, kita nggak open minded, ya ngapain juga kita sampai keluar negeri ya kalau nggak mau kayak open mind gitu. Kayak gitu. Benar luar biasa, persaingan yang luar biasa, nggak saling menjatuhkan, nggak ada apaan cerita alis gak simetris, nggak ada ya. Semua berdasarkan teori dan kenyataan ya gitu. Nah saya pengen ke Mbak Lasmi lagi. Kalau tadi mungkin sudah banyak cerita ya, salah satu di jembrengin, mungkin bisa di wrap up juga buat teman-teman Hemovers yang pengen nih mengikuti jejak-jejak teman-teman bertiga ini dan juga Reta yang sedang kuliah. Tips untuk memilih universitas dan jurusan. Nah, tadi kan sempat disinggung ya di awal bagaimana dari top 10 100. Nah, kuncinya untuk bisa mendapatkan tips dan jurusan yang mungkin sesuai itu apa? Apakah googling atau mungkin nyari-nyari info atau gimana biar dapet? Oke, mungkin buat teman-teman yang punya privilege untuk memilih itu do what you love gitu ya. Maksudnya pilih jurusan yang kamu emang benar-benar suka gitu. Tetapi ya tetap harus memperhatikan kebutuhan organisasi gitu. Kan kita juga mungkin di program GPP ini ada jurusan-jurusan yang udah ditentukan ya kan. Nah mungkin kalau di situ nggak ada jurusan yang kayaknya kamu suka, berarti kan kamu nggak dapat privilege itu. Tapi kalau kamu punya dream untuk sekolah, ya pilihlah salah satu dan you must love it gitu. Kalau kamu nggak bisa memilih untuk mendapatkan sesuatu yang kamu suka, ketika kamu mendapatkan sesuatu yang udah kamu dapetin, ya sukailah coba gitu. Karena kalau kamu punya passion di situ, itu kamu akan lebih mudah untuk menjalaninya. Karena akan berbeda banget ya kita sekolah di dalam sama sekolah di luar gitu, tantangannya gitu. Jadi jangan direpotkan dengan milih jurusan yang membuat kita juga udah struggle dulu gitu. Kita harus enjoy dulu, terus
Kalau university-nya sih, kalau yang udah ditetapkan 50 itu, aku yakin kualitasnya udah yang bagus-bagus. Tinggal preferensi teman-teman aja, mau di Australia, mau di UK atau di US. Di Korsel kayaknya udah dibuka juga, Singapura. Aku rasa itu dikorut. Kembali ke preferensi teman-teman high movers aja sih sebenarnya. Jadi artinya kalau misalnya terkait sekolahnya atau universitasnya kalau udah 50 udah pasti iyalah terjamin lah ya, tinggal misalnya kita yang pengen nyesuaiin mau yang apakah 50-nya di UK atau di US atau di Aussie gitu kan. Sama yang penting adalah sesuai dengan pekerjaan dulu, pas ada kaitannya, dan yang paling penting yang disenangi. Jangan sampai nggak disukai. Kalau emang dapatnya itu ya syukur-syukur pas disenengin, alhamdulillah. Kalau enggak ya memang harus disukai, jangan sampai malah jadi penyesalan atau apa. Jalu. Saya setuju sih Mas sama Mbak Laksmi. Kalau saya mungkin lebih ke di tuning di mindsetnya, ya kayak tadi Mbak Laksmi bilang, kalau kita udah dapet ya cintailah gitu. Tapi kalaupun kita nggak bisa mencintai ya kita pikir aja, oh ini adalah challenge buat kita buat berkembang gitu. Karena mungkin yang nggak kita suka itu jadi aset buat kita gitu di masa depan. Kita kan nggak pernah tahu. Dan kalau untuk kuliah di luar negeri, menurut saya kuliah di luar negeri, kuliah di dalam negeri, sebenarnya kan pada intinya kita mencari ilmu kan. Yang namanya mencari ilmu itu kan nggak ada ruginya gitu, apapun gitu kan. Jadi ya why not gitu, kita harus nyoba GPP ini gitu. Dan yang perlu digarisbawahi mungkin juga ada yang penting, bahwa ilmu tidak hanya didapatkan di bangku kuliah, maksudnya ilmu dari kehidupan sosial di sana. Kayak tadi Mbak Lasmi melihat betapa disiplinnya, betapa tadi Reta juga melihat betapa bebasnya Amerika tapi terstruktur karena orang yang bertanggung jawab, itu kan juga menjadi ilmu di luar bangku kuliah kan. Luar biasa. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan. Nah, Darman, menarik untuk share juga tentang kamu yang ada hubungannya dengan Australia Awards Scholarship. Nah, itu apa sebetulnya? Ya, jadi beasiswa Australia Awards ini merupakan prakarsa dari pemerintah Australia gitu kan. Karena mungkin karena mereka negara adidaya ya, negara yang berkembang, developing country, jadi mereka merasa mereka perlu untuk membantu neighborhood countries gitu. Jadi negara-negara di Asia Pasifik banyak dapat bantuan, termasuk Indonesia. Nah, sebenarnya kalau misalkan dilihat dari aim atau apa namanya, siapa yang bisa eligible ikut, itu sama kayak misalkan kita Benny High Movers yang berprestasi, yang tahu misinya dia ke luar negeri untuk sesuatu apa gitu. Jadi asalkan kita bisa convince mereka bahwa I'm doing this for this good purpose or impact, mereka most likely bakal ngasih sih. Ya, tapi harus berkompetisi sama banyak orang kan. Karena dan tidak hanya dari negara itu kan, banyak ya pokoknya mau bener. Kan? Tiap negara biasanya udah punya kuota sih masing-masing itu tiap tahun itu. Tapi ya itu yang aku lihat sih mereka banyak ngasih preparations gitu kan. Jadi ketika, and I think it is good for negara Indonesia to adopt it. Jadi ketika staff kita mau berangkat keluar, mereka dipersiapin gitu Kak. Misalkan culture Australia atau culture US itu seperti apa. Habis itu persiapan bikin essay, terus wawancara dan segala macam, semuanya diajarin. Jadi enak ketika kita udah di sana, kita udah ngerti what will we face gitu. Itu sih. Sama kalau misalkan, tadi gue setuju Topeng yang lu bilang bahwa pembelajaran tuh nggak hanya dari lu di bangku kuliah gitu kan. Karena setelah gue ikut Australia Awards Scholarship, gue ngelihat gitu bahwa di belahan dunia yang lain orang-orangnya tuh pinter-pinter banget, jadi kayak gokils. Gue pikir kayak maksudnya sekarang gue ngelihat orang itu kalau mereka berprestasi segala macam selalu ada langit yang lebih tinggi dari itu gitu loh. Jadi ketika lu dipuji atau lu merasa mencapai sesuatu, lu bersyukur bahwa lu bisa ngelakuin atau dapetin itu, tapi lu mesti inget bahwa di dunia ini tuh ada banyak banget yang lebih keren dari itu. Jadi lu bakal tetap low profile dan juga humility, karena you think it's cool gitu, padahal it's nothing gitu. Sebenarnya itu sih yang jadi pembelajaran yang gue kita diajarin nggak, ya pokoknya jangan cuma jago kandang. Karena di luar kandang ternyata banyak singa-singa yang sudah mungkin lebih buas atau lebih mereka tuh udah keren-keren, cakep-cakep, pinter lagi. Itu kan kombinasi yang nggak fair kan. Kenapa Tuhan tidak adil? Apalagi kalau sekolahnya di USA, mereka bahasa Inggris jadi kecil lagi kan. Repot kita masih bahasa Indonesia juga masih belajar bahasa Inggris. Makanya harus upgrade diri, jangan berpuas diri, tapi juga harus bersyukur.
nggak boleh sombong. Itu sih. Betul. Artinya kalau alhamdulillah bisa sampai di titik ini, tapi ya jangan puas diri di titik ini gitu. Itu sih. Luar biasa. Nah, salah satu yang dibutuhkan ketika kita mau kuliah kan sebenarnya kita nyebutnya apa ya? Kayak sebenarnya personal statement. Artinya bagaimana kita membuat semacam bahasanya apa ya? Bahasa gampangnya CV untuk menjual diri kita biar dilihat BNI dan dilihat universitas. Kenapa kita layak masuk ke universitas itu dan BNI mempertimbangkan agar kita bisa berangkat. Nah, boleh nih dari Reta dulu di-share untuk membuat personal statement yang bagus atau baik. Mungkin teman-teman yang sudah siap-siap apply ini harusnya apa aja isinya? Ini aku kasih saran buat yang untuk university-nya ya. Karena kalau yang di university itu menurut aku yang pertama, ini menurut aku lebih ke masalah strategi sih. Kita harus lihat ini tuh university yang target kita itu dia spesifiknya itu di mana. Misalnya kayak di Berkeley, dia itu bagus di business law sama technology law. Nah, menurut aku sih kayak tulis sesuatu yang menjual diri, tapi itu berdasarkan pengalaman juga gitu. Dan kita harus nge-link itu ke spesifik apa yang Berkeley tawarkan. Misalnya kayak business law sama apa tadi technology law. Bagaimana misalnya kita kerja di bank, ya kita kait-kaitin aja semuanya gitu. Nah, satu hal yang penting menurut aku, mereka itu juga nyari orang yang kayak lu kayak di student itu bisa ngasih apa ke universitas ini in terms of apa yang bisa kalian kasih kalau misalnya kalian di dalam kelas. Jadi dia maunya itu di dalam kelas di Berkeley itu discussion itu tetap berjalan. Which is mereka mau tuh kalau discussion dengan orang yang berbeda-beda itu ada di dalam kelas itu. Jadi bukan berarti kayak kita hanya menjual diri, tapi dia juga melihat apa yang bisa lo kasih ya buat di dalam Berkeley ini. Apakah lo bisa membuat kayak diskusi di dalam kelas bisa menjadi lebih baik atau enggak atau gimana gitu. Karena kan tujuan dari international LLM ini kan juga untuk melihat sudut pandang dari lain juga, bukan hanya untuk di US juga yang kayak gitu-gitu sih. Menurut aku itu sih lebih ke strategi bagaimana kita bisa nge-link antara yang spesialisasi dari Berkeley-nya dengan apa yang bisa kita jual kayak gitu. Oh, jadi mengcombine itu ya. Jadi biar dua-duanya dapat nih. Berkeley butuh apa, kita punya apa, masuk cocok. Ya, kayak mendekati cewek aja. Butuh apa, saya bisa ngasih apa. Kalau cocok pasti diterima. Dari ahlinya nih. Sama dengan podcast episode berikutnya ya. Episode berikutnya guys. Saya siap nih. Nah, Mbak Lasmi, kalau dari Berkeley, Birmingham nih gimana tipsnya? Atau ya nggak Birmingham spesifik? Hampir sama kayak Reta tadi ya. Jadi kita memang harus agak lebih spesifik gitu. Jadi kalau kemarin waktu pengalaman aku emang ambil MBA-nya tuh khusus yang Global Banking and Finance ya. Jadi memang dan aku bilang kalau aku tuh dari banking gitu. Banking yang perusahaanku itu punya global business gitu. Itu sebabnya aku pengen belajar bener-bener khusus di global banking and finance. Terus aku bahkan doing research bahwa aku pengen bener-bener belajar dari profesor ini A gitu. Karena aku udah baca jurnalnya dia dan aku tertarik untuk belajar langsung ke dia. Itu aku state di personal statement. Di situ. Di personal itu keren loh, spesifik banget. Jadi aku memang bener-bener pengen belajar dari si Profesor Sajid ya, salah satunya waktu itu yang dia memang membawakan mata kuliah Global Banking and Finance gitu. Dan ternyata mereka notice itu, mungkin itu salah satu yang bikin aku diterima. Dan akhirnya waktu aku bikin tesis, aku dosen pembimbingku itu ya profesor itu gitu. Karena kan di awal kamu kepengen ini langsung sama dia, belajar langsung sama dia. Jadi aku memang benar-benar dosen pembimbingku orang yang pengen kita belajar ilmunya itu. Sama kayak tadi juga, terus kamu bisa kontribusi apa ke kita gitu kan? Kalau aku kasih kamu, profesor yang bagus, kita kasih ilmu, kamu bisa kasih aku apa? Mungkin ini juga buat teman-teman high movers ya, kita agak sedikit jualan sih sebenarnya. Aku bilang sih sebenarnya bahwa kalau yang dapat beasiswa ini adalah calon-calon leadernya BNI nih. Asik. Nah ya kan, terus BNI ini
bank gede loh gitu. Kita one of the biggest country bank in Indonesia. Yang which is kita kalau kita make decision, bank kita tuh membuat decision itu mempengaruhi secara sistemik perbankan gitu. Jadi bisa di copy ya bahasanya guys, itu keren banget. Nanti rekam dulu. Itu statement berikutnya. Jadi itu nanti yang juga akan membantu ketika UK itu kalau mau berbisnis dengan Indonesia gitu. Kamu akan punya orang-orang yang lulusan alumni UK yang udah ada di Indonesia dan kita tuh memegang posisi-posisi strategis loh di Indonesia gitu. Itu sih sebetulnya lebih kayak leverage position BNI-nya ya, kita pegawai. Nggak hanya university sih sebenarnya, lebih kayak kalau UK ingin bermitra dengan Indonesia, kan lo pasti akan nyari alumni lo kan di sini. Nah, gue ini calon-calon pemimpin lo di masa depan. Gila. Kamu akan bisa mendapat keuntungan dari itu. I am your only chance. Itu kan jualannya ya. Alumni. Kita perlu Indo. Nih. Gue di bank besar. Kita alumni. Mantap. Terus ada juga kita boleh lo jualan, tapi memang harus be yourself ya. Maksudnya berdasarkan pengalaman kita. Kita juga nggak boleh kayak cuman bullshit berbohong aja gitu kan. Ini hanya masalah bahasa sebenarnya. Jadi kebetulan aku berangkat dari CLN yang waktu itu di kelompokku tuh kayak kita fraud detection gitu. Nah, ini bahasanya supaya agak bagus. Jadi aku bilang bahwa roleku itu adalah fraud detection, yaitu menjaga asetnya bank supaya nggak kena fraud nih, gitu. Nggak merugikan. Yang mana bank ini milik siapa? Milik negara dong. Jadi aku sebenarnya menjaga aset negara. Nah itu sih sebenarnya masalah kata-kata aja ya. Gokil. Padahal kan kalau cuman kita tugasnya cuman deteksi fraud atau fraud prevention gitu kan orang nggak baik nih. Harus bisa ngejual dengan bahasa itu bahwa aku menjaga aset negara gitu, bahwa bank ini milik negara dan aku katakanlah kita udah berhasil kalau bisa dikuantifisir ya, jadi berapa sih nominal yang kamu udah bisa deteksi fraudnya dalam US kalau bisa kayak gitu, jadi mereka juga udah langsung berarti role-nya dia itu emang penting gitu. Wah itu keren sih, harus di copy paste bener guys. Spesifik cara pembawaannya, refreshing gitu ya. Pentingnya sama dengan kayak kita karedok sayur-sayuran tapi dibungkus vegetables with peanut sauce gitu. Indonesian salad. 15.000, vegetable peanut sauce 100.000. Itu kemasannya. Nah, kemasannya luar biasa. Dan satu tips yang penting yang belum dapat dari Reta tadi bahwa sometimes spesifik itu begitu pentingnya. Kita nggak tahu kan, kalau tiba-tiba pas ini iseng-iseng profesornya bahasa, namaku disebut terima, ambil si Laksmi, bisa aja kan? Bisa. Luar biasa itu tipsnya baik buat teman-teman yang mau apply, pelajari tips yang diberikan Reta sama Mbak Lasmi, nggak rugi. Detail banget tipsnya. Nah sekarang pengen buat Darman balik nih setelah bekerja, tentu baik lagi Bapak GBP dari BNI, otomatis kita disekolahkan lah istilahnya, balik akan BNI lagi. Sebenarnya relevansi dari apa yang kita dapat untuk BNI, bisnisnya secara keseluruhan seperti apa? Menurut gue ada dua sih, Peng. Jadi yang pertama itu keterkaitan antara yang kita pelajarin sama bisnisnya BNI gitu ya. Gue kan ngambil Master of Commerce di spesialisasi Business Analytics sama Marketing Analytics. Jadi semuanya tuh hitung-hitungan gitu. Jadi secara statistik gue diajarin untuk ngerti kalau misalkan lu pingin berhasil untuk suatu tujuan bisnis gitu ya, siapa yang harus lu target atau keputusan apa yang harus lu tweak atau adjust supaya lu bisa mencapai itu gitu. Jadi gue waktu itu diajarin misalkan lu mau menurunkan churn out dari pegawai gitu kan, lu harus ngatur apanya, apakah cuma gajinya atau lu bisa atur work life balance-nya atau apa aja. Jadi berbagai macam faktor tuh lu bisa evaluasi untuk tentuin itu. Implementasinya seperti apa? Contoh nih, misalkan kita mau jualan Java Jazz, BNI Java Jazz Festival gitu ya. Kita bisa dengan data 5 tahun terakhir itu tahu profiling apakah dia harus punya kartu kredit BNI ataukah dia harus kesukanya apa. Asalkan kita punya data yang terstruktur, harusnya bisa gitu. Nah, yang kedua menurut gua adalah berbagai macam wisdom yang tadi udah diceritain banyak orang yang kita nggak bisa dapat kalau misalkan kita nggak keluar negeri. Well, sebenarnya bisa aja, cuman waktu di luar negeri lo bakal di-enforce untuk ngelakuin itu gitu. Nah, gue waktu itu sempat gabung di salah satu society di kampus, UNSW ASEAN Society. Waktu itu ada lowongan sebagai direkturnya untuk acaranya mereka event. Kayak online conference lah 2 hari waktu itu.
Nah waktu itu gue di-approach sama si CEO-nya. Dia karena ngeliat profil gue dari bank dan juga mahasiswa master, dia tanya, lu mau nggak gitu man? Gue udah diomongin SWOT, jadi SWOT gitu kan, kayak gue harus improve. Gue nggak bisa kayak gini, gila, gue malu gitu kan. Akhirnya gue ambil aja gitu kan, mumpung di luar negeri gue mau improve itu. Awalnya juga kagok gitu kan, bahasa Inggris gue kayak waktu pertama-tama tuh udah kayak sedih banget. Tapi akhirnya setelah lu interact dengan banyak orang, makin lu asah, jadi makin enak didengar gitu. Jadi bisa lu pede, jangan merasa lu rendah diri dan segala macam itu penting gitu. Dan gue belajar banyak karena bos gue waktu itu di situ, CEO-nya tuh nggak bossy sama sekali gitu. Jadi dia beneran nyediain semua yang lu perlu. Jadi istilahnya bahkan at some points gue mikir dia tuh kok jadi agak kayak jadi babu ya somehow. Karena dia nyediain semua materi yang gue perlu gitu. Karena dia tahu gue kan bukan background politik kan. Dia society itu bagian dari ilmu hukum sipil politik lah. Fispolnya mereka lah intinya. Gue gak punya background sama sekali, tapi dia tahu gue professionals. Jadi dia yakin kalau gue dikasih kerjaan mesti jalan gitu. Akhirnya dia ngambilnya cuma itu. Nah, karena dia tahu weakness gue adalah gue gak punya background sama sekali, dia nyediain semua resource yang gue perlu untuk gue bisa baca, pelajaran, dan debat sama dia. Karena kan gue session director kan. Waktu itu gue ngomongin tenaga kerja di ASEAN, perbudakan dan segala macem. Karena dia ngerti gue gak bisa, dia ngasih bahan, dia ngajak diskusi, menurut lu gimana man, segala macem. Dan dia gak terdengar bosi sama sekali. Jadi waktu itu gue mikir, wah kalau gue besok pulang dari sekolah dan gue di BNI, gue mau jadi leader yang kayak gini nih. Jadi lu nggak bosi, lu nggak bikin orang kayak deadline tiba-tiba, gue nggak mau tahu ya. Yang penting gue besok ada. Lu mau jungkir balik, lu mau nangis, gue nggak peduli gitu. Dia nggak ngomong kayak gitu. Dia bakal nanya, man lu perlu apa? Gue provide. Tapi kalau misalkan dia udah kelihatan merasa gue nggak progres segala macam, dia bakal ini sih enforce kayak, lu udah gua ngasih ini yang lu perlu lagi apa gitu, kenapa nggak progres itu gitu lagi ya. Tapi nggak ngancem gitu loh, itu yang gua ini sih aku pikir sama ini nggak mendadak sih Darman, tapi besok pagi aja sampai nangis iya pak ini gini curhat kamu ya. Bang Lasmi ada tambahan bisnis apa yang mungkin bisa direlatekan dengan apa yang sudah didapat dari sekolah di luar negeri? Ya, kebetulan kan aku tadi udah cerita ya kalau aku kan ambilnya MBA Global Banking and Finance. Nah, spesifiknya itu adalah mata kuliah itu Global Banking and Finance itu sendiri. Jadi kita kayak mempelajari kebijakan-kebijakan finansial gitu di UK dan US ya terutama ya pasca krisis itu, supaya mereka tuh apa sih yang membuat mereka tuh lebih resilient gitu, lebih tangguh finansialnya, lebih stability gitu ya, stable. Nah, yang dikeluarkan oleh kayak BESOK, kemudian IMF, World Bank gitu. Nah, yang itu juga berlaku untuk negara-negara anggota G20 ya kan. Indonesia kan termasuk nih anggota G20. Jadi bahkan besok bulan November ya? Iya, jadi dan itu berlaku untuk perbankan di negara G20 yang BNI kan termasuk berarti kan. Bener. Jadi kalau kita kayak mau berbisnis di kancah internasional, kita tuh harus memegang standar-standar itu gitu. Ya memang kita udah melakukannya sih di sini ya kan. Jadi itu lebih kayak mempermudah kita untuk berbisnis di luar kalau kita menggunakan standar-standar yang udah diterapkan secara internasional. Jadi yang kita pelajarin tuh itu. Nah tapi nggak cuma pelajaran itu sih sebetulnya yang paling penting ya. Balik lagi kan sebetulnya kita juga kepengen tuh contribute buat bisnisnya BNI ya. Sebenarnya dengan kita sekolah di luar, aku merasa relationship dengan teman-teman itu kan kuat ya, dengan teman-teman kelas gitu ya, apalagi kita bersama-sama tugas dan segala macam. Jadi aku punya teman dari 15 negara nih sekarang ini. Itu menurutku tuh valuable banget gitu ya. Kita kan nggak tahu mereka nanti in the future mau jadi apa. At least aku punya temen chief auditnya Aramco yang lagi di Belanda. Kemudian aku punya temennya KPMG yang mereka London chapter. Kemudian aku punya temen juga yang di South Africa gitu. Jadi itu menurutku suatu saat mungkin kalau BNI membutuhkan channel-channel bisnis ya kita nggak tahu, mungkin itu bisa dipakai. Atau bahkan yang paling gampang, kita kan di alumni internasional level internasional itu
alumninya udah keren-keren banget loh gitu. Jadi kalau kita sebenarnya mau mengembangkan di lokal bisnisnya mereka gitu ya, kayak misalnya di London, di UK ya, BNI London, mungkin kita bisa masuk dari alumni-alumni itu gitu. Mereka yang udah jadi CEO, CFO, bahwa kita bawa aja bahwa kita alumni University of Birmingham nih. Ada emotional attachment ya, gitu. Mungkin seperjuangan kita nih. bisa Gitu. Bantu bisnis kamu apa, aku dari perbankan, kita bisa kasih produk apa gitu. Itu menurutku nih. sih yang relevan, jadi nggak hanya soal pelajaran nih. Jadi hal-hal lainnya itu bisa dikaitkan dengan bisnis BNI sebenarnya. Jadi note nggak hanya memang ilmu yang dibawa ke bisnis BNI, tapi relasi ada, even cara bekerja pun juga bisa dibawa kan, gitu kan. Emosional treatment tadi juga bisa dibawa. Jadi yang didapat banyak dari sekolah yang mungkin kalau bicara waktu 2 tahun menjadi singkat, kalau efeknya begitu banyak. Long lasting, worth it berarti. Nah, saya pengen ke Jalu sama Reta dulu mungkin. Kenapa teman-teman ini BNI Members terutama yang masih muda-muda juga, yang tua pun juga bisa harus ikut GPP kalau menurut Reta? Menurut aku harus banget sih. Intinya kayak ini tuh memberikan value added ke kita pertama. Yang kedua menurut aku ini juga kayak kalau misalnya untuk jangka panjang seperti yang Mbak Lasmi bilang, it also like memberikan connection ke kita secara personal, maupun nanti kalau misalnya kita emang ada kerjaan, kita bisa pakai untuk kayak misalnya membangun bisnis dengan BNI atau yang kayak connection lah. Yang kedua, ketiga menurut aku ya balik lagi yang pertama, karena ini kayak GPP tuh kayak memberikan sesuatu yang pokoknya lebih deh dari yang third party berikan itu. Promosinya dibayar berapa sih sama BCP? Promosi banget sama HCT? Benar kata. Gokil. Kayaknya memang udah bener-bener yang bilang Darman, Sultan California ini kacau. Jadi dia merasa ini ya berhutang budi. Merasa berhutang budi, atau mungkin pas kuliah di sana nih ada teman-temannya yang mungkin dari third party. Tinggalnya di situ. Sedih banget hidup loh gitu ya. Soalnya tuh di Bay Area sini itu tuh mahal banget, Mas. Maksudnya itu juga yang sesuatu yang kaget kan. Sedangkan buat lo money no issue ya. Money no issue. BNI gitu enggak. Mikir tidak ada Sherry. Karena ya, saya nonton basket. Aku bilang gampang. Wow. LA Lakers, ya. Kok malah aku kan bilang San Francisco bukannya Golden State Warriors? Iya, kalau SF. Tapi kamu sukanya Lakers ya? Sama dong. Bapak udah paham nih. Wah, tinggal berangkat doang berarti. Sama, tinggal berangkat. LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, my friends. Udah bookingin tiketnya dulu aja. Iya, langsung. Atau aku itu dulu, ngecek tempat dulu. Ngecek tempat. Iya, benar. Yang view-nya lake atau beach gitu ya. Iya. Yang mana jembatan Golden State itu bener nggak? Iya. Jalu mungkin nambahin dari Reta. Kenapa ikut GPP ya, Mas? Pertama, life experience. Kedua, mungkin kesempatan ini nggak akan datang lagi. Oke. Yang ketiga, ini tuh lebih apa yang kamu dapat bisa diadu lah sama di luar sana. Bener katanya Reta, bener. Oke. Iya. Mau sebut merek nih, AS, LPDP, Fulbright, bisa diadu lah. Maksudnya secara fasilitas. Apapun yang boleh diadu ya, mau fasilitas, mau treatment boleh diadu. Maksudnya kayak Mbak Lasmi, S2 bawa keluarga. Cari aja beasiswa di luar sana yang S2. Sekarang tuh mayoritas PhD baru boleh bawa keluarga. Dan ini MBA udah bawa keluarga, 4 lagi komplit ya. Sekarang mungkin boleh bawa keluarga bayar sendiri. Iya, literally loh. Jadi mereka harus kerja gitu. Ya itu, terus yang terakhir, jadi student tuh enak sih menurut kapan lagi kita jadi student lagi gitu. Setelah kerja gitu kan, siang malam gitu. Tapi masalahnya, saya tuh rindu student yang nakal-nakalnya gitu. Ini yang agak masih dilema nih. Pengen sekolah lagi tapi kok rindu colut gitu. Tapi nggak bisa sih, lu nggak bisa. Makanya. Nilainya kan ngedrop gitu kan. Nggak bisa, di London nanti dihukum kan orang tuanya. Dan di London nggak ada yang jual gorengan. Kita beli gorengan 3, ngaku 1. Waduh. Ada lagi, ayo. Ya sih Mas, kalau aku pribadi sih aku selalu suka menjadi student. Oke. Pembelajar ya? Pembelajar ya, apapun maksudnya. Karena apa ya, kita nggak perlu takut salah,
Dan lagi yang paling simple aja, email student itu bisa dipakai untuk akses pendidikan yang lebih mudah. Contohnya kayak kita mau belajar apa, kalau kita punya email student, kita bisa akses belajar. Oh, free access atau discounted ya? Iya, enak kan? Oh iya. Karena murid itu ada satunya orang yang salah tapi tidak boleh salah karena pembelajaran. Kita hidup salah tersesat. Tapi noted banyak sekali message ya, maksudnya secara fasilitas dan balik lagi bahwa kesempatan kayak gini yang dibilang tadi kayak penilaian atau award apapun mungkin setahun sekali bisa datang, tapi yang kesempatan kayak bisa not happen belum bisa datang ke orang masing-masing dalam setahun sekali, belum tentu kesempatan grab dan fasilitas boleh diadu dan enaknya jadi pelajar. Nah, jadi pelajar. Luar biasa sekali ngobrol saya nggak kerasa nih. Saya jadi inilah kalau kata orang quote, ketika kamu di kolam isinya orang-orang pintar, kamu jadi pintar. Asik. Saya nih sama ini berasa pinter banget. Saya berasa dari UK juga. Kita juga merasa diri terkenal loh, ya nggak sih? Kan sama Pak Topeng yang udah masuk TV berkali-kali kan? Alhamdulillah ya. Mungkin kan Reta mewakili USA, United Kingdom, Aussie, Madiun Pride. Kita mau mewakili negara masing-masing ya. Tapi sebelum kita akhir perbincangannya, boleh saya minta closing remarks atau penutup, pesan-pesan boleh buat semuanya yang lagi nonton ini. Kita mulai dari yang terjauh keburu ngantuk. Reta, ayo. Ya, pesan-pesannya mungkin untuk Bionic High Movers ya, lebih kepada ayo, kalau personally aku menyarankan this is a very good change, like kayak kapan lagi bisa punya kesempatan ini dengan fasilitas yang bagus, dan sebenarnya daftar ini tuh gak ada yang salah gitu loh. Ini memberikan value added pada setiap orang gitu, dan value added itu bisa kita pakai ke jangka panjang karena yang kita ambil ini adalah pendidikan, bukan sesuatu yang lebih ke material kayak gitu. Dan encourage banget sih untuk ngambil ini karena ini pengalaman yang nggak bisa didapatkan sama semua orang lah. Pas ini ada seleksi, dan seleksi yang diberikan oleh HCT itu kan berdasarkan merit sistemnya. Jadi ya saya mengencourage semua orang untuk ayo daftar. Yes, mengencourage semua orang daftar. Nggak sabar ketemu Reta di California. Mbak Laksmi mungkin closing remarks-nya. Kalau dari aku ya, kalau dari aku closing remark-nya mungkin buat teman-teman BNI High Movers, if you have a dream, you have a way to success. Jadi kalau kamu udah punya mimpi itu kamu udah separuh jalan buat sukses, tinggal tambahin usaha dan doa. Insya Allah, apapun itu, khususnya buktiin di program GPP ini. Itu aja sih. Yes, udah punya mimpi itu artinya separuh sukses sudah ada, tinggal jalaninya. Jalu, closing remarks-nya. Jalani aja, maksudnya segeralah bergerak gitu. Oke. Jangan nunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Ya, kayak cinta nih sebenarnya. Ini tentang cinta, tentang apa Pak? Darman langsung dibawa ke iya, sensitif gitu kan, langsung. Jangan nunggu punya IELTS bagus, jangan nunggu aku harus bisa bikin personal statement bagus. Yang penting jalan aja dulu. Betul. Tanya. Saya hubungi siapa yang alumni, gimana sih? Nah, terus kalau enggak, tanya siapapun yang, pokoknya yang mengencourage untuk jalan lah. Jangan diam di tempat. Noted. Memang semuanya harus diawali, karena kita percaya bahwa bayi juga tidak akan bisa jalan kalau tidak dimulai dari dia berguling dulu, merangkak dulu. Semua harus ada permulaan dengan ketidaksempurnaan di awal itu. Oke. Darman, last but not least, closing buat teman-teman yang ada. Yeah, you don't want to miss this chance because once you got it, then you can ask to a lot of people around you. You have no idea what's possible. Saya mau merangkum kata-kata Darman tapi kok ya pakai Inggris, ya pokoknya itulah kurang lebih nggak bisa bahasa Inggris, tapi luar biasa sekali. Boleh kita, saya pengen applause walaupun virtual buat teman-teman yang ada di sini. Luar biasa sekali perbincangan tentang scholarship di Bakso ini, ngobrol eksekutif bareng Sobat BCV. Luar biasa sekali pengalaman. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dengan santai ini bisa didapat intinya buat teman-teman, dan pastinya yang mau bergabung atau apply GBP bisa tercerahkan dengan diskusi kita hari ini. Kita tidak sabar menunggu teman-teman untuk bergabung menjadi
the next or the more ya, nggak hanya the next Mbak Lasmi, nggak hanya the next Jalu, nggak hanya next Darman, nggak hanya next Reta, tapi yang lebih dari mereka-mereka ini. Sama saya udah pasti lebih Anda ya. Semoga kita akan kembali lagi di ngebahas berikutnya tentunya dengan pembahasan dan tema-tema yang lebih luar biasa. Kita terima kasih, saya Topeng dan juga Reta dari California, Mbak Lasmi mantan UK, mantan Aussie, ada Darman dan Jalu pamit undur diri, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.